Humbang Habinsaran bersama dengan Sekolah Tinggi Diakonis. Ya, kita berharap pada hari ini ada 4.000 jemaat, baik dari jemaat HKBP maupun jemaat dari denominasi gereja dan lintas agama, ya, yang sudah kita undang hadir untuk mendoakan, untuk berdoa dalam acara Peduli Tanau Batak yang diprakarsai oleh HKBP. Luar biasa ya, ternyata kepersatuan kita ini ya. Ya. Kesatuan dan persatuan bangsa Betul, ini. Inang, karena dibingkai dengan satu kepentingan yang Yes. sama, cita-cita mulia yang sama, Betul. memelihara bumi hijau kita. Iya, karena dunia ini diciptakan bukan hanya untuk AKBP, tetapi juga buat seluruh umat, bahkan makhluk hidup. Betul, Semua Inang, ya? makhluk ciptaan Tuhan. Betul, Jadi itu semua tugas makhluk kita ciptaan bersama Tuhan. untuk menjaganya. Setuju. Kalau hari ini kita berdoa bersama dan besok, lusa dan hari-hari ke depan kita akan melakukan secara bersama-sama dalam bentuk tindakan yang nyata. Bagaimana kita mewujudkan bumi kita ini tetap lestari dan bersih. Inang yakin bisa? Bisa. Bisa ya? Kita mulai dari yang kecil. Setuju. Kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Ya. Dan kita mulai dari hari ini. Iya, Hari setuju. ini kita lihat ada karung-karung sampah sudah digantungkan. Berarti tidak seorang pun lagi meletakkan sampah di bawah kursi. Ya. Atau di tempat lain di luar daripada tempat sampah. Nah, kalau makan permen gimana dong? Dikantongin aja ya? Dikantongin aja atau ditaruh tas kalau nggak punya Atau kantong. ditaruh di tas Iya. ya. Oke, jangan handphonenya yang ditaruh di tas saja. Tapi juga kulit permen juga boleh dimasukin Kulit ya. permen juga boleh Oke. dimasukin ke tas, Ya, bungkus ada dengan rapi. tanjidor tuh. Ada trompet ya. Masuk, Trompet. itu arak-arakan yang luar biasa. Selamat datang Amanginang. Wah, luar biasa ini. Ini Ya. rombongan dari mana kira-kira? Dari mana korps Dari musik delegasi kami? mana? Korps musik yang sudah hadir dari mana? Distrik mana ini, Amang? Dari distrik mana boleh berteriak? Distrik? Dari STB. Oke. Dari STB, Sekolah Tinggi Bible Pro Sekolah HKBP. Tinggi Bible Pro. Oke. Ya, tapi laki-laki Ya. peniup trompetnya ya. Peniup trompetnya para lelaki. Emang ada Bible Pro laki-laki? Nggak ada. Yang ini. mana nih ya? Ada. Mungkin para dosen atau admin barangkali ya. Ya, Ya. bersyukur sekali. Benar ini. nih STB nih yang peniup trompet ini. Oh, dari distrik Tobanya. Dari distrik Toba bersama-sama dengan STB. Ya, Toba 4 berarti ya Amang ya. Mungkin dari Toba 4, nanti kita tunggu laporannya. Ya, ada lagi arakan yang sudah hadir. Mereka juga sudah membawa poster-poster, tapi maaf kami tidak bisa membaca. Wah, selamat datang Amang. Ya, dari distrik yang dipandu oleh Korps Musik Trompet ya. Terima kasih Amang. Dari distrik? Dari distrik 16. Luar biasa, selamat datang dari distrik 16. Humbang Habinsaran. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama menyambut kedatangan arak-arakan dari distrik 16. Humbang Habinsaran. Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon kesediaannya untuk menandatangani surat atau spanduk komitmen yang sudah disiapkan panitia. Karena ini akan kita buat sebagai bukti sejarah bahwa kita turut berkomitmen dalam menjaga lingkungan hidup, memberantas judi, human trafficking, dan membasmi narkoba. Oh, ngomong-ngomong Inang ya, kita hari ini sudah menyiapkan 5.000 bibit tanaman. Tapi mohon
kepada Bapak Ibu, dimohon kepada Bapak Ibu, jangan diambil dulu bibit yang sudah disiapkan. Nanti ada acara khusus untuk dibagikan kepada kita semua. Karena bibit ini kita akan pertanggungjawabkan, kita akan tanam masing-masing setiap orang satu supaya bisa bertahan dan hidup, dan dunia kita atau bumi ini akan menjadi hijau. Dan juga kami mohon kesediaan panitia untuk memberikan tempat duduk kepada saudara-saudara kita yang sudah hadir, di mana sesuai dengan rombongannya. Dan acara diutamakan yang ada di teratak ya Inang ya. Ya, Jadi kita isi tidak- dulu terataknya. Yang di tribun Ya. kami mohon untuk turun segera menuju teratak. turun ke bawah. Ya, mari Inang Amang menuju Ya. teratak. Di sini juga nyaman. Dan kami himbau kembali kepada kita seluruhnya bahwa salah satu topik ataupun salah satu isu yang akan kita dukung bersama untuk membangun ekologi yang hijau ya. Kita juga panitia telah menyediakan dispenser untuk minuman kita supaya nggak ada lagi plastik-plastik dari botol-botol air minum kemasan yang akan menjadi produk sampah di tempat ini. Dan panitia sudah sangat serius menebarkan di tempat yang mudah sekali untuk kita jangkau, dekat dengan kita. Di tribun tidak disediakan, maka itu sekali lagi bapak-bapak, ibu yang masih ada di tribun mari mendekat. Kita pasti sudah membawa tumbler kita masing-masing dan kita bisa isi ulang. Gunakan tumbler kita itu dan pasti tidak akan ada sampah plastik dari botol ataupun dari gelas air minum kemasan. Setuju? Dan para pemain trompet jika sudah ikut arak-arakan mohon segera menuju tempat di HKBP Palmarum karena prosesi akan segera masuk. Mereka nggak nyiapkan kalau musiknya ada lirikan aja. Tapi liriknya enggak ada. Nggak ada. Jadi cuma soundnya aja. Bagi pemain trompet ya, bagi pemain trompet untuk segera menuju ke HKBP Palmarum yang akan mengiringi prosesi daripada Opui Eporus dan seluruh pimpinan HKBP beserta preses dan pelayan-pelayan yang akan melayani ibadah kita hari ini. Jadi Inang, kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika kita mau. Setuju ya? Setuju. Ada lagunya Inang. Ada ya? Ada. Lagu apa nih? Lagu apa nih? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Ya sambil kita menikmati tak suaranya ada Abang Jansen, yang ada satu rombongan lagi juga yang mustahil. telah tiba dari arak-arakan menuju tempat Bagi ini. Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Mungkin lebih mudah kalau dari depan Amang. Mungkin lebih mudah kalau mengitari dari depan. Mari Mang, kami arahkan sekali lagi arak-arakan dari depan. Sebab ada yang akan ditandatangani di sini. Mari arak-arakan datang dari depan berkeliling. Ada yang akan ditandatangani sebagai komitmen kita di sini. Ya, Silakan mohon baru tiba mengitari saja. Kami berharap semua yang hadir bisa memberikan tanda tangan Ya, di layar, di spanduk, spanduk ya. yang sudah Spanduk tersedia. yang sudah disiapkan oleh ya panitia. Mari Amang, jadi kita datang dari pintu masuk sana menuju spanduk ini, kemudian mengambil maaf, kita tidak dari Oke, tempat dari duduk Sekolah di Tinggi tribun Guru ya, Huria, bukan di selamat tribun. datang. Mana Selamat suaranya datang Sekolah Tinggi Guru Huria? para mahasiswa STGH Bersama Diakones. Sekolah Tinggi Diakones. Selamat datang. Silakan menandatangani. Yuk, tanda tangan yuk. Ya, betul, dari depan masuknya. Nah, seperti ini kan kita bisa
rekam dan catat semua. Baiklah, sebagian mungkin bisa bergeser ke sini untuk menandatangani. Ya. Ya, dari Sekolah Tinggi Guru Huria. Wah, luar biasa. Ya, rame-rame saja, pakai saja semua, dimanfaatkan layar yang ada. Semua lapangan yang ada silakan. Ya, masih banyak tempat yang kosong, di bawah juga bisa. Di bawah bisa, yang paling tinggi bisa ke atas. Ya, Ya, sesuaikan dengan tinggi badan. Ya, begitu. Jangan main fisik dong. Enggak. Maksud saya ambil tempatnya itu di mana enaknya untuk tanda tangan. Silakan ya. Ya. Bergantian, kalau sudah segera kembali. STGH silakan mengambil tempat. Jika sudah silakan mengambil tempat. Calon pelayan tepuk tangan dong untuk teman-teman kita dari STGH dan juga dari STDH. Ya, mohon mengambil tempat Ya, yang sudah silakan. disiapkan. Amang ikut saja, Amang ini ada arahan dari panitia di mana duduknya STGH dan juga STDH. Terima kasih sudah menandatangani komitmennya, berisi 5 poin penting. Silakan. Baik, kami melihat juga ada rombongan Persekutuan Perempuan Distrik. Wah. Ya, kita nggak tahu nih berapa distrik. Selamat Di mana datang. Mana dia, Mang? Mana rombongannya, arak-arakannya? Di mana PPD? Di mana arak-arakan PPD? Yuk tepuk tangan yang keras. Mana PPD? Teman-teman PPD. Teman-teman PPD. Wow, di sana. Terima kasih. PPD sudah tanda tangani komitmen. Kalau belum, mari kemari. Mari inang semua PPD. Yuk kemari. Ini perempuan PPD dari mana ini? Yuk tunjukkan dirimu PPD. Silakan menandatangani komitmen, spanduknya ada di depan. Silakan Inang. Ini sudah ada PND. Ya, ini PND sudah juga. ada PPD, Oke. keren. PPD Silindung sudah. Toba mana Toba? Humbang mana Humbang? Toba, di mana Toba? PPD Toba, ini PND. PPND. Distrik 6 Dairi. 16. Hubang habis saran. 16 Ya. Hubang habis saran. Inang Clara, Ya Mang. perlu kita sampaikan pada hari ini juga acara ini disiarkan langsung secara live streaming. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin menyaksikan acara Peduli Tanah Batak yang Dapat mengikuti ya Amang ya. yang diprakarsai Secara oleh real HKBP time. ya. Boleh dan berdoa bahwa dunia ini akan semakin baik karena kita peduli dan kita yakin tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti. Pasti. Tapi nggak mungkin fine-fine aja bunyinya Ya, ya. kalau kita nggak Kalau tidak kita nggak action. melakukan Ya, apa-apa. betul. Ya, action itu speaks louder than words. Yes, agree. Nah, jadi ini hari ini, hey PPD Samosir, ayo. Halo Inang. Love you. Ya, Inang Sibagariang, Inang Kristina, Inang Rospita, silakan untuk menandatangani. Ya. Kemudian Inang Elinda baru Nababan sudah tadi. Itu di sana itu kalau pakai topi memang saya sulit. Inang dari Silindung. Ya, terima kasih. Kita melihat Dari mana Inang. lagi nih? Kita melihat ya, rombongan terus berdatangan. Oh ya. Ya, rombongan terus berdatangan dan Sepertinya dari distrik 3 Humbang juga sudah hadir. oke. Ada pendeta dari Papatar yang sudah di sini. Selamat datang. Dari HKBP Sitinjak. Selamat datang Amang Inang. Ya terima kasih Amang sudah hadir di sini.
Sekali lagi kami ingatkan bahwa setiap kita yang ada hadir pada hari ini, mari kita peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan adalah salah satu wujud nyata dari tindakan kecil yang kita lakukan untuk save the planet. Iya. Sebetulnya ya Amang ya, kalau Ya, dipikir-pikir, tadinya kan bumi ini diciptakan sempurna dan demikian Betul. baik adanya. Betul Ina. Ada hijauan, ada tanaman, Setuju. ada ternak Ya. yang boleh hidup berdampingan. Di tengah hutan bisa hidup berdampingan dengan baik. Tapi saya dengar suara trompet lagi nih. Trompet Betul. dari mana nih Amang? Ini sudah ada prosesi. Iya. Amang Pendeta Epsan, preses kami silakan nanti ada tempat di sini ya Amang ya bersama dengan prosesi. Baik, terima kasih dari Preses Distrik 4 Toba. Oke, Bapak Ibu yang masih ada di tribun, tempat tribun yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, itu bukan diperuntukkan buat acara pada hari ini. Tempat yang disediakan oleh panitia adalah yang berada di teratak. Ada Inang Pendeta Ya, di sana jadi yang bisa memandu. kami mohon kerjasamanya Ya. untuk semua mengisi tempat duduk yang sudah kami siapkan, yang sudah disiapkan oleh panitia. Inang Pendeta bisa memandu untuk ya, turun di teratak, menuju teratak. demi Ya. kenyamanan dan Ayo. ketertiban. Ikutkan arahan Inang Pendeta. Turun Ya. kata Inang Pendeta, turunlah. Cepat sekali Inang ngelihat kalau Inang Pendeta Iya, karena pakai tajam bags itu pandangannya, ya. ada ada koralnya ya Inang Iya. ya. Terima Mohon kasih Inang. Diajak Arahkan kembali Amang Inang yang ada di sana Ajak diajak semua, turun Inang. semuanya ya. Ajak semua Yuk. Inang. Ya. Kita mau menjaga ketertiban bahwa disinilah kita diuji. Mari kita ikutin disiplin Inang dan Pendeta Mika. ketertiban. Saya pasti Iya. bisa nggak salah ini. Pasti Inang Pendeta Mika. Mika. Sekarang lapangan ini semuanya bisa menjadi mimbar untuk mengajak semua orang duduk dan ikuti SOP yang ada di Betul. acara ya K4 Batakland. Ya, terima Terus kasih Inang berdatangan. Mika. Terus iya. Oh, rombongan dari kantor pusat juga sudah hadir. rombongan kantor pusat Di juga mana sudah ada rombongan bersama kantor dengan pusat kita. Ini? Di Ya. mana rombongan dari kantor pusat? Sudahkah menandatangani komitmen? Sudahkah menandatangani komitmen atau udah ditandatangani dari pagi sebelum digantung? Kali ya Amang ya. Barangkali udah ditandatangani sejak pagi tadi. Betul. Iya. Orang kantor pusat karena dekat mungkin dia Iya. sudah belum Teken dibawa dia. juga udah diteken di Iya. kantor pusat kali Iya, ya. belum digantung, udah Pokoknya ditandatangani. apapun yang terjadi saya teken. Iya, karena ini memang komitmennya kita semua. ya yang diprakarsai Gitu. oleh siapa? Kantor pusat Kantor HKBP. pusat HKBP. HKBP Luar menyuarakan biasa. ini sekarang. Udah pastilah Luar mereka biasa. Jadi kalau menaikkan lebih dulu. Jadi kalau karyawannya HKBP, Lihat saja calon pelayannya aja udah begini bersih. Waduh, luar Apalagi yang biasa. sudah menjadi karyawan-karyawan jadi di kantor belum pusat. dicetak juga sudah ditandatangan ya. Nah itu, Oke. karena komitmen ini udah dimimpi-mimpikan Amang, akan dikerjakan, Betul. dilakukan. Memang kita fenomena alam yang akhir-akhir ini Inang, khususnya di Tanah Tapanuli, kita perlu lebih peduli lagi. Iya, kita Untuk- harus meningkatkan awareness kita ya. Betul Inang. Ini memang sudah saatnya. Supaya tidak lagi bumi kita ini menangis dan masyarakat di sekitar Tapanuli menjadi menderita. Menangis luar biasa ketika ada banjir, Ya, ada banyak korban, betul Inang. banyak kerugian, banyak kehilangan. Dan kita mau meminimalisir ini semua Siap. melalui gaya hidup kita. Gaya hidup kita ya Amang Inang ya. Bagaimana supaya kita dari yang kecil-kecil, sampah plastik, sampah kertas. Hari ini semua bawa ponselnya kan. Karena kita nggak akan dibagi kertas acara. Acara kita itu semuanya sudah dikirimkan melalui nomor-nomor WhatsApp kita. Jadi kita hanya melihat kepada monitor handphone kita. Kalau sudah diterima mungkin baiknya dimatikan aja ya seluler datanya supaya nggak terganggu ketika ada masuk
yang lain-lain yang menggunakan jaringan online kita. Kalau sudah diterima nanti acara kita, ibadah kita akan mulai. Kami juga mengundang kita semua untuk menonaktifkan seluler datanya. Ya, barangkali untuk menolong para lansia yang tidak bisa menggunakan touch screen, yang tidak bisa lagi pegang cepat-cepat, monitor handphonenya tidak bisa segera dipantau. Ada kertas kuning yang dibagikan oleh Amang Freses atau Inang Freses. Boleh dipergunakan itu ya Amang Inang ya. Jika para lansia kita mungkin sulit untuk tidak menggunakan kertas, terbatas dicetak, dibagikan oleh distrik melalui Bapak Ibu Freses, boleh digunakan ya Amang Inang ya. Terutama untuk para lansia yang terbatas untuk menggunakan ponsel kita. Ya, kami kembali menghimbau kepada Bapak Ibu yang masih duduk-duduk di tribun. Mohon untuk mengambil tempat di teratak yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon panitia untuk bisa mengajak kepada para tamu kita, kepada para jemaat untuk mengambil bagian tempat duduk di teratak yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih. Kita kasih yuk tepuk tangan mengundang bapak-bapak ibu yang ada di tribun yuk. Kita Baik. tepuk tangan yang keras yuk untuk bapak-bapak yang ada di tribun dan akan turun menuju teratak. Kami mohon bapak-bapak ibu yang masih ada di tribun, kami undang dengan hormat untuk bergabung bersama di teratak yang sudah ada di hadapan kita. Marilah bapak-bapak ibu sekalian, dengan hormat kami mengundang kita semuanya bersama-sama pada acara ini, supaya acara doa kita ini bisa berjalan dengan hikmat dan kita bersatu padu untuk menyanyikan pujian kita bagi Sang Pencipta. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang ada di tribun, kami mengundang dengan hormat untuk turun bergabung bersama tamu undangan yang ada di bawah. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yuk. Bapak-bapak ibu kita yang sudah mau turun. Dan saya pikir semuanya akan turun dengan senang dan sukacita. Terima kasih sekali lagi. Ya, hore. Kembali kami memberitahukan bahwa nanti akan ada pembagian bibit tanaman. Namun sebelum ada acara pembagian, bibit yang sudah disiapkan oleh panitia jangan diambil dulu ya Amang Inang, Bapak Ibu. Nanti ada acara khusus yang akan kita bagikan. Kita didukung oleh pemerintahan daerah Tapanuli Utara dengan mendapatkan dukungan 5.000 batang pohon yang akan kita tanam bersama-sama dan bertanggung jawab untuk membesarkan. Dengan demikian dunia atau lingkungan kita akan semakin hijau. Berarti kalau ini 5 tahun ke depan, batang-batang pohon ini semakin membesar dan akarnya semakin kuat. Ya, Dengan daun-daunan yang rimbun, maka banjir ini juga akan semakin berkurang ya Amang. kita yakin bahwa dunia akan semakin baik, Tapanuli semakin baik, Tanobata semakin baik, dan di rumah kita juga pasti akan semakin baik tentunya. Jika ada nanti pekarangan rumah kita yang masih mungkin untuk ditanami pohon, Setuju. silakan ditanam di dekat rumah. Jika ada kebun kopi, pinggirannya masih bisa ditanami pepohonan, silahkan ditanam di pepohonan. Jika ada gereja yang masih gersang, silahkan tanam pohon yang sudah disediakan oleh kita semua di sini oleh panitia. Terima kasih sekali lagi kami mohonkan kepada panitia agar mengarahkan tamu undangan kita langsung menuju teratak. Jika panitia-panitia kita cukup di sini, arahkanlah untuk mengitari teratak kita ini sehingga mereka boleh datang untuk menghampiri dan mendekat kepada peduli Tano Batak Spanduk untuk menandatangani komitmen dan diarahkan ke tempat duduk sesuai dengan distrik ataupun lembaga yang sudah diatur terlebih dahulu.
Sekali lagi kami mohonkan kepada koordinator distrik yang sudah ditetapkan oleh distrik masing-masing. Arahkanlah para peserta arak-arakan itu untuk menuju mengitari teratak ini dan menuju kepada spanduk yang sudah disediakan untuk menandatangani. Kemudian panitia sudah menanti di bagian depan untuk mengarahkan Bapak Ibu sekalian menempati tempat duduk sesuai dengan label yang sudah disediakan. Ya Amang ya? Betul, karena segala pembagian kita akan sesuaikan dengan tempat duduk yang telah disiapkan dan distrik yang telah diundang. Ya Enangnya. Ada pembagian ya Amang? Ada pembagian Ada, Enang ya. Pembagian ini selalu sesuatu yang selalu Betul menyenangkan. Enang. Paling tidak pembagian berkat oleh Amang pendeta nanti ya. Berkat kepada dari kita Tuhan semua ya, ya. melalui ibadah Pembagian kita. berkat melalui ibadah untuk kita diberkati Tuhan. Tanah Batak diberkati Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan. Setiap dan pribadi yang ada di sini setuju. menerima berkat dari Tuhan. Betul. Amin. Dan Indonesia tentunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bumi kita pun menjadi hijau dan lestari. Amin. Ya. Kita juga- Kami mohon sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jika ada pun yang membawa anak kecil, tempat kita ini masih sangat luas. Masih sangat luas. Silakan Amang menyesuaikan dengan distriknya. Khawatir saya konsumsi pun akan sulit dibagikan jika kita tidak berada di distrik atau di lembaga. Silakan bergabung dengan rombongan arakan kita Amang, Inang. Marilah kita mengikuti arahan-arahan yang datang dari panggung kita ini, dari pentas kita ini. Betul, dan kita perlu ketahui bahwa acara kita ini disiarkan langsung secara live streaming sehingga seluruh dunia bisa menyaksikan HKBP. Kita semua yang ada di sini peduli Tanah Batak. Dan karena ini disiarkan secara online, mohon untuk kita mengikuti SOP yang sudah disiapkan, Iya. yang sehingga kita tidak dipandang, wah gimana ini ya gitu ya Inang ya. Iya, jadi Oke. teratak ini sudah diatur ya Amang ya. Mari kita Teratak berikan ini tepuk sudah tangan lagi diatur, kepada saudara-saudara kita yang masih ada di panggung untuk segera turun memasuki teratak yang sudah disiapkan. Tepuk tangan dimulai. Ini orang-orang keren ini yang dibawa tribun kita ya. Ya. Ya, kami menunggu orang-orang keren untuk bersama-sama dengan tamu undangan sekalian supaya kita berada di bawah. Ya Bapak Ibu sekalian, marilah kursi-kursi sudah dibersihkan untuk nyaman diduduki oleh kita semua. Terima kasih. Kami mohon sekali lagi kerjasama para pedagang asokan, para pedagang yang hadir pada acara ini juga untuk bisa menjaga ketertiban, untuk tidak berlalu lalang di pentas atau di teratak yang sudah disiapkan. Ambillah tempat untuk berdagang sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu, Amang Inang yang berdagang, kami akan memudahkan kami untuk belanja nantinya. Ambillah tempat, tidak perlu untuk berlalu lalang supaya jemaat kita tidak menginang untuk kerjasamanya. Ya, karena tamu undangan para peserta juga sudah semakin ramai. Kami tidak lupa menginformasikan bahwa di tengah-tengah acara ini panitia juga telah memfasilitasi kita dengan toilet. Toilet umum yang telah disediakan ada di depan pentas dan satu lagi ada di belakang pentas. Dan ada satu di sebelah kanan kita, itu untuk VIP kita, untuk kita semuanya dapat memanfaatkan toilet yang ada di bagian depan pentas dan yang ada di belakang pentas. Demikian juga tong-tong sampah, keranjang-keranjang sampah atau karung sampah yang telah digantungkan oleh para panitia boleh menjadi tempat sampah kita ya Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mengingat tempat ini demikian bersih
Demikian baik ketika kita mulai hadir di sini sampai saat ini. Kita pertahankan bersama untuk menjaga kebersihannya. Silakan membuang sampah pada tempatnya. Demikian banyak tempat sampah yang mudah kita jangkau. Air minum juga telah disediakan. Mari pergunakan tempat-tempat air minum kita untuk mengisi ulang tumbler kita. Terima kasih. Beberapa menit lagi kita akan memulai acara kita, Inang Clara. Beberapa menit lagi ya Kita Abang, sudah ya. melihat bahwa persiapan para pelayan sudah bersiap-siap untuk memasuki lokasi ibadah Dari Palmaru. dari Palmaru. Ya. Oleh karena itu, kami mohon semua tempat yang sudah disiapkan untuk diisi terlebih dahulu, karena kita akan menyambut para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani kita pada ibadah peduli Tanau Batak, yang mana ini yang pertama sekali ya Inang yang dilakukan oleh Pertama HKBP. sekali. Oke. Pertama Luar sekali biasa. sesuatu yang baru. Luar biasa. Bentuk Ini kepedulian ya, kepedulian HKBP, di mana juga HKBP dalam beberapa bencana juga memberikan bantuan-bantuannya ya, diakoninya ya, sosialnya ya, Betul. kepada keluarga yang terdampak bencana, baik bagi yang beragama Warga jemaat HKBP, jemaat HKBP dan di juga luar di juga luar denominasi lain dan agama lain dan ya. lintas Oke. agama, luar biasa. Oleh karena itu kita mau bahwa dengan kita peduli terhadap lingkungan, kita juga sudah ambil bagian untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan generasi-generasi penerus kita Betul. untuk masa yang akan datang. Iya, bagaimana Amang untuk spanduk kita beri 5 menit lagi untuk tanda tangan dan Boleh, foto-foto boleh ya. silakan. Ya, 5 menit lagi untuk Masih tanda ada tangan dan waktu foto-foto. untuk tanda tangan Silakan bagi Amang yang- Inang. Silakan. Bagi yang belum tanda tangan, kami mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar atau spanduk komitmen yang telah disiapkan oleh panitia untuk peduli Tanau Batak. Ini kita datang, Inang dari mana? Inang Clara dari distrik mana nih ngomong-ngomong? Saya dari distrik 10 Medan Aceh saat Wah, ini. tepuk tangan distrik Medan Aceh ya. Ya. 10 Medan Aceh. 10 Medan Aceh. Ya, didatangkan dari Medan Aceh ya. Oke. Ya, baik. Amang sendiri dari mana nih? Oh, kalau saya Ini- dari distrik Deboskap, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Amang Barat. Johnson Sitompo. Iya, khusus datang untuk ibadah peduli Tanau Batak sama Hebat dengan ya. Inang ya. Hebat ya, Jadi Amang ya. kita mau bahwa HKBP harus kita dukung untuk terus bisa melakukan hal-hal perbaikan dan berkontribusi buat negara kita, buat bangsa kita, dan buat dunia kita ini. Dimulai Bumi dari kita. hari ini, Betul. dilanjutkan besok, minggu depan, Betul. tahun depan, kemudian menjadi kebiasaan. Yes. Dan lama-lama akan menjadi budaya Ya, bersih. tapi Inang kita mau lihat nih, nanti setelah kita tinggalkan tempat ini, bukti nyata yang paling konkret adalah apa Inang? Tempatnya akan tetap bersih, bebas dari sampah di atas rumput, Betul, sampah yang ada teronggok hanya di tempat sampah. betul. Tempat sampah sudah disiapkan Inang? Kita boleh lihat karung-karung banyak bergantungan ya, tuh Amang. sudah bergantungan. Banyak bergantungan. Ya. Dan kita kan dihimbau untuk bawa tumbler masing-masing. Betul, betul. Kalau haus lagi bisa isi nggak Amang? Betul. Hebat ya. Ya, sekali lagi kami announce dari sini ya Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu Freses, bahwa sesuai dengan informasi yang telah disampaikan kepada kami, acara yang dipergunakan adalah kertas berwarna hijau. Dan mohon disampaikan kepada distrik-distrik yang memerlukan kertas acara untuk menggunakan kertas hijau. Demikian informasinya. Terima kasih.
bisa. Kalau kami boleh tahu, tempat yang kosong ini dari distrik mana, Amang? Tempat yang kosong ini dari distrik mana ya? Distrik Samosir, distrik 7 Samosir, distrik 5. Hidup ini ada Tuj- kesempatan. Sorry, 7 Samosir ini belum berisi, belum semuanya berisi, mungkin masih di tempat-tempat yang belum seharusnya ya, yang tidak seharusnya. Silakan untuk Samosir mengisi tempat yang sudah disediakan di bagian depan pentas ini. Silakan dari distrik 7 Samosir mengisi tempat yang telah disediakan. Apalagi bagian depan. Bagian depan kami minta untuk segera mengisi. Yang di sebelah sini dari distrik mana ya? Sebelah ini dari distrik mana ini, Inang? Yang masih kosong di bagian depan dari distrik 25, 10. Baik Inang Clara. Ya, Amang, ya. 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 Oh ya, kami sudah mendapat informasi yang jelas bahwa untuk bagian depan adalah tamu-tamu kita yang di luar dari distrik-distrik yang ada di Tapanuli Raya. Itu adalah untuk tamu undangan kita, kami silakan. Baik Inang, sebelum kita menyambut prosesi daripada para pelayan kita, terlebih dahulu ada baiknya kita sambut dulu performance dari distrik 2 Silindo, yakni puisi dari Sekolah Minggu HKBP Piaraja yang dibawakan oleh Frika Siregar dan yang dilatih oleh Pendeta Ayu Simorangki. Frika Siregar. Ya, kita Setelah undang. ini nanti Amang apa lagi ya supaya ada persiapan. Masih ada lagi puisi dialog dari Naposo Bulung Distrik ya, Silindo. dari PND ya. Silindo. Ya. Silakan Frika Siregar, anak sekolah minggu yang berani dan keren. Mari. Ke depan, Dek. Amang Inang berikan tepuk tangan buat adik kita Frika Siregar. Lestarikan alam, lestarikan hidup. Kami anak-anak yang masih kecil, melihat dunia yang semakin terluka. Kami ingin berbicara, menyampaikan harapan dan rasa takut kami. Alam ini dulu begitu indah. Pohon-pohon hijau, air yang jernih, sungai mengalir tenang dan bersih, dan udara segar memenuhi paru-paru kami. Kami takut jika terus begini, apa yang akan terjadi pada masa depan kami jika alam terus rusak seperti ini. Depan yang penuh harapan. Kami ingin dunia yang masih punya keindahan untuk masa depan yang cerah dan damai, untuk anak cucu yang akan datang nanti. Mari kita bekerja sama dengan alam supaya bumi ini tetap lestari dan subur, agar generasi berikutnya bisa menikmati
keindahan bumi yang penuh berkah dan keindahan bumi yang penuh berkah dan harmoni. Terima kasih. Terima kasih buat Adik Frika Siregar. Baik. Dek, yuk ke depan sebentar yuk. Intinya puisi kamu tadi ingin mengajak apa? Mengajak untuk merawat alam. Siapa yang mau diajak? Orang-orang. Termasuk Bapak Ibu yang ada di sini juga? Iya. Iya. Ajak lagi. Bapak Ibu, ayo kita merawat alam. Bapak Ibu, mari kita merawat alam. Oke, tepuk tangan buat Frika Siregar. Terima kasih ya. Terima kasih Pendeta Ayu. Dan selanjutnya kita akan dengarkan puisi dari Naposo Bulung Distrik yang ditanggung jawabi oleh Berto Sitompul. Silakan. Yang menjadi lawan malam yang seharusnya sunyi. Tiada lagi sunyi dan ketenangan. Aku keluar. Berantakan, begitu berantakan. Hanya reruntuhan yang terlihat pada malam itu. Ayah menggendongku beserta adikku. Aku mulai menangis. Rumahku ikut serta menjadi reruntuhan. Bunda, ayah, bunda di sana. Ayah berlari semakin kencang. Rumah semakin jauh dari penglihatanku. Longsor, longsor. Suara warga mulai terdengar. Aku mengerti sekarang. Kulipat tanganku. Tuhan, tolong kami. Sitompul. Terima kasih ya Inang ya. Baik, Bapak Ibu, kembali kami menghimbau. Prosesi akan segera kita mulai. Acara akan kita segera mulai. Mohon Bapak Ibu yang masih ada di tribun untuk bisa mengambil tempat di teratak, tempat duduk teratak yang sudah disiapkan oleh panitia. We support you. Kami mengundang Bapak Ibu yang ada di tribun untuk mengambil tempat di teratak yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon panitia untuk mengarahkan Bapak Ibu yang terhormat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng untuk mengambil tempat di teratak yang sudah disiapkan. Terima kasih. Dan saat Perdagangan nasional yang menunjukkan sekitar 3,6 juta orang Perdagangan nasional yang menunjukkan sekitar 3,6 juta orang Indonesia terjerat dalam cengkraman narkoba. Sebagian besar adalah remaja dan dewasa. Untuk itu HKBP Peduli Danau Batak adalah gerakan yang harus kita wujudkan untuk melawan ancaman. Mari kita tidak hanya bermari pada seruan, tetapi kita ambil bagian dalam memberikan penyuluhan, pendidikan dan dukungan sosial kepada masyarakat, terkhusus bagi anak-anak dan remaja yang rentan terjerumus. Mari saatnya kita mengambil langkah nyata bersama memerangi penyalahgunaan narkoba dengan semangat yang tak terbendung. Isu kedua, judi yang mengancam moral cerdas. Meskipun sudah ada upaya pemerintah untuk menegakkan perjudian ilegal terus berkembang dan semakin merusak tatanan sosial.
berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa judi seringkali terkait dengan meningkatnya angka kriminalitas dan ketergantungan finansial. Tahun 2023, suara lantang dari tokoh agama dan masyarakat menyerukan penegakan hukum. Untuk itu, mari kita dalam gerakan HKBP Peduli Tanah Batak memperkuat pesan moral yang menuntut kita untuk menjauhi pertikaian. Karena kebaikan sejati tidak ditemukan dalam keberuntungan semua, tetapi dalam kedamaian hati yang hanya bisa diperoleh melalui cara hidup yang sehat dan martabat. Isu ketiga, perdagangan manusia atau human trafficking. Perdagangan manusia adalah luka besar yang terhapuskan. Walaupun upaya untuk menanggulanginya sudah dilakukan, kenyataan pahit tetap ada. Perempuan dan anak-anak menjadi korban utama eksploitasi seksual dan kerja paksa. Berdasarkan laporan organisasi internasional, migrasi dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa perdagangan manusia di Indonesia masih berlangsung luas. Kita tidak boleh diam. Melalui HKBP Peduli Tanah Batak, kita dapat memperkuat gerakan perlindungan dengan meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantu korban untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Inilah panggilan kita. Untuk menjadi pelindung bagi mereka yang terpinggirkan. Isu keempat, pengerusakan lingkungan. Pengerusakan lingkungan semakin mengguncang dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak. Deforestasi, polusi plastik, dan perubahan iklim adalah kenyataan yang tak bisa kita hindari. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi gas dunia. Namun, kita tidak boleh menyerah. Dengan gerakan HKBP Peduli Tanah Batak, kita harus memerangi pengerusakan lingkungan dengan langkah-langkah yang nyata, seperti mengurangi sampah plastik, mendidik masyarakat tentang keberagaman hayati, dan tentunya mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Karena sebagai pengelola bumi, kita harus bertanggung jawab untuk mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada generasi mendatang. Saudara-saudaraku, saatnya kita bangkit. Saatnya kita menanggalkan sikap diam dan acuh tak acuh. Dengan penuh kasih dan komitmen yang mendalam, mari kita bersatu dan beraksi. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang masa depan anak cucu kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan, untuk menjadi garam yang memberi rasa di dunia ini. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita dipanggil untuk terlibat, membawa perubahan, dan menjadikan dunia ini lebih baik, lebih sehat, lebih aman, dan lebih beradab. Mari kita berjalan bersama, saling menguatkan, saling menginspirasi, dan memutus rantai kejahatan ini. Kita punya kekuatan untuk memberikan harapan baru bagi masa depan. Inilah saatnya kita bertindak. Inilah saatnya kita membawa perubahan. Semoga semangat ini menggerakkan langkah kita, membawa kedamaian dan pemberdayaan bagi setiap jiwa yang kita sentuh. Tuhan memberkati setiap usaha kita. Bersama, kita akan menciptakan Tanah Batak yang lebih baik, lebih peduli, dan tentunya penuh kasih. Bersama kita bisa. Yes, we can. Yes, we can. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tamu undangan, jemaat dan seluruh hadita akan menuju tempat ini. Dan kami mohon kesediaan dari seluruh undangan dan warga jemaat yang hadir di area kita tempat beribadah ini untuk bangkit berdiri menyambut rombongan prosesi pelayan-pelayan Tuhan.
kami tetap mengharapkan yang dari tribun untuk tetap ambil bagian di teratak yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon kerjasamanya dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Informasi dari kami bahwa masih ada tempat-tempat yang kosong di bagian depan. Kalaupun tidak dari distrik manapun, kami silahkan bagian depan dapat diisi. Silahkan sebelum prosesi kita berada di bagian depan. Ya Allah, Sang Surya hidup.
Ya Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Ya Allah, sang terang pengharapan. Ya Allah yang telah merancang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, dan yang mengajar kami untuk berjalan di dalam kehidupan. Kami menyambut panggilan-Mu untuk peduli pada Tanah Batak, rumah kami bersama yang sedang merintih dan menangis. Berilah pengharapan bagi kami yang datang dengan hati dan jiwa yang tersesak, agar dipedulikan oleh kasih-Mu. Mari. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah sumber anugerah, dalam namamu kami berdoa, bernyanyi, berjalan, bertanya tentang kehidupan, merayakan kasih setiamu dan mengucap syukur atas belas kasih-Mu. Terima kasih telah menciptakan dan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Berkatilah kami yang hadir saat ini. Tolonglah kami agar menjadi duta untuk memerangi narkoba yang menghancurkan masa depan. Memerangi judi yang membuat pelakunya kecanduan dan melakukan penipuan serta kekerasan.
memerangi perbuatan human trafficking yang merendahkan harkat dan martabat manusia, juga memerangi kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan dan dimampukan. Tak ada yang Kau ciptakan menjadi yang sia-sia. Namun, kamilah yang seringkali menyia-nyiakan hidup ini. Seringkali menyia-nyiakan hidup ini. Masa depan sengat narkoba itu telah meracuni Tanah Batak. Orang-orang muda terperosok ke dalam jurang kehancuran. Ada rumah yang dulu penuh kasih, kini tinggal puing harapan. Ada keluarga yang dulu saling menguatkan, kini tercerai jebakan dunia. Oh Tuhan, judi itu bukan lagi permainan sudut kota, tapi sudah menjadi racun yang menyusup lewat layar kecil, menjanjikan untung tapi menyisakan buntung. Satu persatu terjatuh. Seorang suami hilang arah, seorang anak ikut tenggelam, dan seorang ibu tertinggal dalam sunyi yang tak bertepi. Tak ada yang lebih pedih dari menanggung luka orang yang dicintai. Ya Tuhan, beginikah hidupku? Aku kehilangan suami dan anakku, bukan karena maut, bukan karena penyakit, tapi karena judi online. Dosa yang menggerogoti mereka perlahan, sampai akhirnya aku ditinggalkan dengan utang. Dulu suamiku pria yang baik, bekerja keras, bertanggung jawab. Aku bangga padanya. Tapi entah apa sejak kapan ia berubah. Mula-mula katanya hanya coba-coba, katanya hanya hiburan. Aku mulai mendengarkan bisikan-bisikan tetangga. Suamimu berhutang di sana sini. Suamimu diancam preman. Aku menutup telingaku, Tuhan. Aku menutup telingaku. Utang itu mengetuk pintu rumah kami setiap hari. Dan anakku Tuhan yang kuajarkan selalu berdoa. Kubesarkan dengan firman-Mu. Tapi anakku mengikuti jejak bapaknya. Anakku melihat perilaku bapaknya. Apa yang terjadi?
anakku katakan, Mama, Mama, kita bisa cepat kaya. Mama, kita cepat kaya. Tapi apa yang terjadi pada anakku? Katanya untung, nyatanya buntu. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Akhirnya anakku menghilang. Aku diancam oleh penagih utang. Bayar utang anakmu, bayar utang suamimu. Mereka sudah lari. Aku mengetuk pintu setiap rumah. Kemana-mana aku mencari mereka. Kutemukan hanya caci maki, hanya ancaman. Aku lelah Tuhan, aku lelah. Aku lelah menunggu pintu diketuk untuk mereka pulang. Tapi yang datang penagih utang. Malam-malamku tidak bisa tidur. Siangku tidak pernah damai. Namun, aku berusaha untuk memperbaiki keadaan. Kujual semua hartaku. Kujual semua emasku. Kukosongkan tabunganku. Namun, tidak bisa untuk menutupi bunga-bunga utang anakku dan suamiku. Mereka semuanya harus bertanggung jawab sebenarnya. Tapi jadi saya yang bertanggung jawab. Saya berusaha, tapi tidak bisa karena sudah banyak utangnya. Aku membeli Alkitab pun tak mampu mengganti Alkitab yang baru. Aku mulai berlari. Aku sembunyi. Aku malu. Aku malu Tuhan. Aku malu. Aku ingin marah Tuhan. Di manakah Engkau Tuhan? Aku ingin mendengar-Mu Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan. Aku tahu Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Aku tahu Tuhan ada di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau mendengarkan aku Tuhan. Tapi aku ingin bertanya Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Aku ingin tahu Tuhan. Sampai kapan dan berapa lama lagi? Dalam jerat genggaman kemiskinan, mereka merintih, melirih, berjalan walau sulit, mengangkat kaki namun pelik, melihat ayah, ibu,
anak duduk terdiam dalam jerit yang tak terdengar. Tangan-tangan tak kasat mata menjerat, merayu dengan janji manis yang semu. Ada harapan di sana, kata mereka. Ada masa depan yang lebih baik, katanya lagi. Namun di balik kata-kata itu tersembunyi rantai yang tak terlihat, mencabut kebebasan dari Sang Pencipta. Anak-anak dibawa pergi, perempuan-perempuan diperdagangkan, pria-pria dijadikan buruh tanpa upah, tanpa suara, tanpa nama. Mereka hilang di sudut-sudut dunia yang gelap, di balik tembok-tembok kekerasan dan eksploitasi. Mata mereka kehilangan sinar, hati mereka diterjang ketakutan, dan dunia seringkali menutup mata. Mereka melangkah dengan berat, mencoba percaya bahwa ini jalan yang harus ditempuh. Tapi semakin samar kebenaran di mata mereka. Apakah ini kehendaknya? Apakah ini bagian dari hidup yang dia rencanakan? Kadang mereka ingin berlari dan melawan, kembali ke rumah yang dulu mereka tinggalkan. Namun di sisi lain mereka telah jauh. Apakah masih ada jalan pulang? Maka kita berseru, kita menangis, kita menatap bersama mereka yang tertindas. Kita juga berdiri, berjalan, dan bertindak. Kita menyalakan lilin harapan di tengah kegelapan, menyuarakan keadilan dan membuka mata dunia. Kapan jerat itu lepas? Kapan mereka pulang? Sampai kapan Tuhan? Berapa lama Tuhan? Ya Allah yang rahimi, betapa baiknya semua ciptaan Engkau ciptakan. Hendaknya kami menjalankan amanat merawat ciptaan. Rupanya kami sangat rakus menambang kekayaan alam, sehingga merusak lingkungan hidup. Ibu Pertiwi merintih kesakitan.
Ia terluka oleh karena ketamakan kami. Hutan yang hijau tak lagi memberikan kehidupan. Habitat hewan rusak, tapi mereka disalahkan jika mereka mengganggu. Limbah mencemari air, udara, dan tanah. Plastik-plastik menjadi makanan biota laut. Kami tidak dapat lagi menentukan musim. Semuanya telah kacau balau oleh karena kerusakan ekosistem. Mulanya semua tercipta dengan baik. Namun kami telah merusaknya. Tidakkah kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh rahmat, yang tidak memalingkan wajahnya dari yang berseru dalam penyesalan, yang mengindahkan jerit tangis dari yang berseru dalam ratapan. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati kepada janji setianya. Ya Kristus, Sang Pemulih kehidupan, kami percaya Engkau memulihkan tanah Batak. Salib-Mu memberi kebangkitan yang hidup. Ratapan kami berubah menjadi harapan yang menyembuhkan luka. Kehancuran berubah menjadi pemulihan. Ya Kristus, kuatkan kami, kobarkan semangat, dan satukan kami dalam perlawanan melawan pemakaian narkotika di tanah Batak. Biarlah tanah Batak dipenuhi orang-orang yang kembali ke jalan-Mu, meninggalkan candu, judi online, dan konvensional. Tanah Batak menjadi tanah yang subur, makmur, dan sejahtera. Tanah Batak menjadi tanah berkat. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demi firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ya Kristus sang air kehidupan, di lembah sunyi jiwa-jiwa yang haus, di padang gersang harapan yang pupus, bagaikan sungai jernih dari tahta kudus, Kau alirkan janji-Mu ya Tuhan. Engkaulah air kehidupan sejati yang menghapus luka paling dalam, membasuh jiwa yang tercabik derita, menghidupkan kembali hati yang tenggelam. Bagi mereka yang terjerat malam, tersesat dalam jerat judi dan gelapnya perdagangan manusia, kasih-Mu bagaikan hujan pengampunan, menyapu dosa dan membawa kebebasan. Tuhan sang sungai kasih, tak ada dahaga yang tak Kau segarkan, tak ada luka yang tak Kau pulihkan, karena kasih-Mu mengalir abadi, menjemput yang hilang, mengangkat yang letih. Air hidup-Mu menyegarkan jiwa yang dahaga. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya Kristus, sumber pertumbuhan sejati dan pokok anggur yang benar. Engkaulah sumber hidup kami, yang akar kasih-Nya menembus tanah penderitaan, yang batangnya berdiri teguh di tengah musim yang berganti. Engkau tidak berdiri jauh dari luka dunia. Engkau turut menderita bersama kami. Bersama anak-anak muda yang kehilangan arah. Bersama keluarga yang patah. Bersama korban kekerasan dan kemiskinan yang meranggas harapan. Tuhan, kami membawa ranting-ranting hidup kami yang rapuh. Engkaulah sumber hidup kami. Bersatu dalam iman bahwa Engkaulah yang menumbuhkan. Ketika dunia menebang harapan, Engkaulah yang membuat kami bertunas kembali. Karena janji-Mu tak pernah layu. Kasih-Mu tak pernah berhenti bertumbuh. Engkaulah Allah sang sumber hidup, yang menumbuhkan kembali yang hampir mati. Yang tak pernah lelah merengkuh, yang hampir menyerah. Kristus pun turut menderita, namun Ia memulihkan penderitaan dan ratapan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut firman Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih semua yang kita kasihi dalam Tuhan yang boleh hadir di stadion ini yang direncanakan sekitar 5.000 orang, tetapi kelihatannya kita lebih dari 5.000 orang, dan juga saudara-saudara seiman yang mengikuti ibadah ini secara online, dan juga mungkin beberapa tahun ke depan melalui kanal YouTube, bahwa di tengah-tengah kita juga hadir yang kita hormati Opwe Eporus Emeritus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, dan semua pimpinan hadir di sini, pimpinan HKBP, hadir juga bersama-sama dengan kita, Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi, terima kasih banyak Pak Ketum, ada hadir Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. JTP Utara Barat dan seluruh jajaran, ada juga Pak Kapolres Taput hadir bersama-sama dengan kita, juga Bapak Dandim Tapanuli Tengah, Bapak Batubara dan rombongan, dan juga ada begitu banyak tokoh-tokoh yang kita hormati, yang dekat maupun yang dari Jakarta, dan secara khusus tadi kita sebut Opwe Emeritus, walaupun Emeritus dan sedang menjalani masa sabbatical leave, Opwe Emeritus ikut juga fundraising untuk acara kita ini. Jadi kita membatalkan sabbatical leave beliau, dan kita boleh bertemu di sini dengan bantuan ratusan orang, bukan hanya warga HKBP, tetapi juga dari Katolik, dari Buddha dan Muslim ikut membantu pelaksanaan ibadah kita pada sore hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita punya kerinduan yang sama, agar tanah yang Tuhan cintai, tanah Batak ini sungguh-sungguh boleh dipulihkan oleh Tuhan. Sudah berulang kali kita dengar, kita katakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kasih Allah itu besar artinya cukup untuk semua manusia dan
ciptaan Tuhan. Kasih Allah itu begitu besar, itu artinya kasih Allah menjangkau semua. Menjangkau semua dunia ini, termasuk menjangkau Tanah Batak yang Tuhan ciptakan dan kasih ini. Sehingga boleh juga kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan Tanah Batak ini. Dan kasih Allah itu besar, itu artinya bahwa kasih Allah itu mengalahkan segala kuasa, bahkan kematian sekalipun. Alibu dodok suku-sukun amanginang, mohon maaf Pak Jeki karena banyak di sini warga HKBP setengah-setengah bahasa Batak, setengah-setengah bahasa Indonesia. Ala adok suku-sukun, akamanginak so dia marikona barita naulion di Parnguluos si Ganupari. Guna perjulu sahali yang mau kadonga sa porsian asa di bagasan obas nauliot takas taauhon yang olutta sadarion ha taridaan ni holong ni roha ni debata na di baritahon. Para kita orang-orang Kristen di seluruh persada tanah air dipanggilnya menjadi distributor kasih. Terkhusus di tengah keprihatinan kita saat ini, seperti dalam doa-doa kita tadi, di mana kita sedang digempur oleh permasalahan narkoba, judi, human trafficking, perendahan harkat manusia, dan kerusakan alam. Nah pertanyaannya apa hubungan firman Tuhan ini dengan masalah yang kita hadapi di dunia ini? Karena dalam firman Tuhan ini yang dibicarakan adalah hidup yang kekal. Hangoluan na seliling-nililingna. Ini mengenai surga. Akamanginang satokin heado di Sadahuria mengajar sekolah minggu, guru sekolah minggu. Didok guru sekolah minggu anak-anak kami, siapa di antara anak kami yang mau ke sorga? Hampir sudi mertudu amanginang. Kecuali ada satu orang tidak mau tunjuk tangan. Dan guru penasaran ditanya, apakah kau tidak mau ke sorga? Dan dia menjawab dengan sangat jelas dan tegas. Memang saya mau ke sorga, tapi ibu saya bilang tadi sesudah keluar sekolah minggu pulang ke rumah. Daktu surgo dope. Nah firman Tuhan ini memang berbicara tentang hidup yang kekal, bicara tentang sorga, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dunia yang kita jalani ini pun adalah anugerah Tuhan dan kasih itu tidak hanya berkaitan dengan kehidupan nanti, tetapi kasih Allah itu sendiri yang kasih yang besar itu adalah juga bagian dari yang kita terima dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Oleh karena itulah tugas kita, orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang besar, tugas kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri ini bukan dosa. Cinta diri yang merupakan kesalahan, tetapi mengasihi diri sendiri itu adalah keharusan kita karena Allah juga mengasihi diri kita. Oleh karena itu kita juga mengasihi diri kita sendiri. Dan tugas kita mengasihi sesama, bahkan dalam Alkitab dikatakan mengasihi musuh. Tetapi juga termasuk yang sering mungkin kita lupakan. Sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah yang besar, kita terpanggil untuk mengasihi alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada kesempatan yang baik dan penuh anugerah ini, kita disegarkan ulang akan kasih Allah yang besar kepada kita dan kepada dunia ini. Bagaimana supaya kasih Allah ini nyata melalui hidup kita, terutama dalam 4 persoalan kehidupan yang kita sedang alami, dan untuk itu kita berdoa, berkumpul, berkomitmen di sini. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan kasih Allah itu sendiri di tengah maraknya narkoba pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari
berbagai sumber kita mengetahui bahwa di tahun 2024 saja kerugian ekonomi Indonesia ini akibat narkoba ada di kisaran 72 triliun rupiah, angka yang luar biasa. Juga dilihat na 72 triliun tu HKBP badak pola papung ubelia behitanya sasitong na di gereja. 72 triliun kerugian ekonomi. Dan narkoba ini adalah mesin pembunuh generasi bangsa. Karena mayoritas pengguna narkoba ini adalah generasi muda. Dan beberapa tahun yang lalu kita mengetahui bahwa ada 1,5 juta orang yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah terlalu parah dampak penggunaan narkoba ini. Riko do makahalongi diri ya manginang, makahalongi dongan asunang madabu tu hamagoan alani narkobaon. Di Indonesia tidak ada satu kota kecil pun yang tidak dimasuki narkoba. Termasuk Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung ini Pak Bupati. Ada di sekitar kita. Tidak ada satu kota kecil pun yang tidak dimasuki. Dan kita yang bermukim di Provinsi Sumatera Utara, satu keprihatinan kita bahwa Sumatera Utara ini ada di peringkat tertinggi dalam bidang penggunaan narkoba. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga Sumatera Utara. Gudang habis hepeng manuhur narkoba, dampakna bisa berkepanjangan. Mulu habis hepeng manuhur narkoba, sudah mamanuhur akan narumikot di bagasan Parnguluon. Sudat manuhor si panganon na bergiji. Tidak danak. Sudat persikolannya kada danak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ai songonodo balgani holong ni rohani di bata di tano batakon. Holang madirita nang dongat sian narkoba. Holang ma tano batak sian narkoba. Yang kedua judi. Terus orang manginang jujur maita, memang hita halak batahon rata-rata torop do nagir-gir marjuji. Ningot do mamuk ke siadak dana. Molo adong na tubu-tubuan mamar joker karo do isi. Molo dong na moding na saur matua batong do marjuji disi. Jalehado puluhan tahun nasal po manginang bamulutulong kamatay na tasitua di sodo no bege sadang nuaing biyon na julu alehiado masa taringot tuho bina marjujion ari sabtunay rapak marjuji do situat tay do parkorama sahat tujap tulu si manugut badungi bubar manasida laos amat tasituat do marjamita Markordo to karamay ayar tanah di portibion lausal pudo sasu de butimo. Babaya ko kamu majo molorapak marjuji do amata situon naborngi do parkorama otiki marjamita situon las bohape jago na patorakko jamitaon. Bato turo horon ni parkorama do bapa si mesi pado dohi mesi sehira sohodo manakko jokerina borngin ninna di. Dangarong. Dari segi keteladanan pun kalau judi sudah merasuki menjadi kebiasaan. Dan ngaruk parngoluo pe sursar do manginang. Sursar do par rumah tanggaon alani parjujion. Huingot do pinajulu zaman ni togel itu ani wana dok togel me ale bentuk nasing noaing. Togel boy do sasahala margareja manginang. Romar minggu di masa ni togeli. Di beringi bana bason na gudang do angka 2 nomor ni Deon ko di alam do raon ni namusedo. Ima ala naong hira merasuk kebiasaan nomor jujion. Amo kadonga sa porsiam. Tai datong di media. Nama sanwaing perputaran uang di Indonesia ini dalam hal judi online. Di 2024 ada 900 triliun rupiah. Ima perputaran uang di judi online.
Sa sitong na niyandang judi online, penipuan online do, na idak kaya monang na madohoti judi on. Sa dengar algoritma, mang nadia mestilah on, nga dito tuhot, sa dak kaya mungkin monang isi na judi online. Sudah di setel sedemikian rupa, mungkin dilihat sa halimonang alay sa terus na talu namay. Tanggil monang. Itu benarong istilah perjudian adalah cara untuk tidak mendapatkan sesuatu dari apapun. Jelas ada naik, baru jupakku saya dapat dohanon. Kalau engkau membeli koran, belilah di tembilahan. Judi itu kalah, bikin penasaran, menang, bikin ketagihan. Abang idang, ay songoni balgani holong ni rohani di bata di tano batakon. Holang madirita nang dongatta sia juji. Holang ma tano batakon sia judi. Napatuluhon human trafficking. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membedakan kita manusia dengan ciptaan lain adalah ini. Di dalam firman Tuhan hanya manusia saja yang disebut gambar Allah. Tumiru rupa ni debata. Holat tuhita jolma dua manginang. Dakya didok gambar Allah kepada ciptaan lain. Itu artinya hanya kepada manusia diamanatkan tugas untuk mengasihi. Sebab manusia itu berharga dan berharkat di mata Tuhan. Manusia bukan komoditi untuk diperjualbelikan. Ay songonodo holong ni rohani debata di tano batakon. Holang madirita nang dongatta sian kekerasan. Perendahan harkat manusia. Holang mata no batakon sian nasa bentuk ni kekerasan. Nah perpudi amanginang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah kerusakan alam. Kita tahu bersama bahwa 10 ancaman secara global per hari ini. Kerusakan alam, krisis ekologi ada di urutan nomor paling atas, nomor 1. Dan dipastikan bahwa krisis ini dengan berbagai bencana yang menerpa dunia dan termasuk kita Indonesia, termasuk Tanah Batak ini, dipastikan bencana alam yang beruntun ini bukan ujian dari Tuhan, bukan nasib suratan tangan manusia, itu terjadi karena dosa, kesalahan, keserakahan manusia. Oleh karena itulah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya manusia, tetapi juga alam ciptaan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan Tanah Batak ini yang diciptakannya dan yang dikasihinya. Tugas kita lah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari tugas kita mengasihi untuk merawat alam ini. Karena tindakan kita terhadap alam di Tanah Batak ini itu bisa berdampak sampai ke ujung bumi. Pohon-pohon yang kita tebang di Tanah Batak ini itu bisa berdampak terhadap generasi yang belum lahir dari sekarang. Itulah sebabnya kalau kasih Allah itu besar, menjangkau dan bisa sampai ke waktu yang begitu lama. Dohonot tama manginang, ay sungonot do, balga ni holong ni rohani di bata di Tanah Batakon. Holang madirita, nang dongata siya nama bahen kerusakan alam. Holang ma Tanah Batak sian kehancuran alam. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Tanah Batak ini, marilah kita syukuri dan dalam pengucapan syukur kita menjadi alat di tangan Tuhan, menciptakan keadaan Tanah Batak yang terbebas dari narkoba, judi, human trafficking, dan kerusakan alam. Sehingga hidup kita di sini sungguh-sungguh boleh menjadi perayaan
merayakan kasih Allah yang begitu besar. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa hidup kami hari ini adalah bukti nyata bahwa Engkau mengasihi seluruh ciptaan-Mu dan hidup kami juga. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang membuat kehidupan kami tidak seturut dengan yang Kau kehendaki. Dengan maraknya narkoba, judi, human trafficking, dan juga kerusakan alam. Dan dengan mengandalkan pengampunan Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, untuk seirama dengan Tuhan, yang mengasihi bumi ini dan mengasihi kami. Kami pun ikut dalam arak-arakan, untuk mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, dan mengasihi alam ciptaan yang Tuhan cintai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelantikan Task Force HKBP Peduli Tanah Batak. Sebelum kami membacakan nama-namanya, nanti kami silakan para BPH untuk naik ke panggung dan selebihnya yang lainnya nanti mengambil tempat di bawah menghadap ke panggung ini. Pelindung Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP. Steering Committee, Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, Sekretaris Jenderal HKBP. Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Marturia HKBP. Pendeta Eldarton Simbolon Demin, Kepala Departemen Diakonia HKBP. Penasehat, Pendeta A.A. Zaitun Sihite MTH Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur. Pendeta Swandi Sinambela STH MC Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Pendeta Bikwai Simanjuntak MTH Preses HKBP Distrik 12 Tanah Alas. Pendeta Sampur Manulang MTH Preses HKBP Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Pendeta Arthur M. Sitorus STH, Preses HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi. Pendeta Victor Singalha Silalahai STH MM, Preses HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Pendeta Henry Banuarea STH MM, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pendeta Hardi M. Lumbatobing MTH, Preses HKBP Distrik 22 Riau. Nia HKBP. Ketua Umum Kombes Polisi Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan SH MH. Ketua 1 Dr. Anda Sandra Sidabutar Bidang Penanganan Human Trafficking. Ketua 2 Situa Dr. Anda Tiurida BP Huta Barat MM Bidang Penanganan Lingkungan. Ketua 3 Insinyur Alfonso Sinaga Bidang Penanganan Narkoba. Ketua 4, Ramses W. Manurung ST, MSM, Bidang Penanganan Judi. Sekretaris Umum, Pendeta Dr. Ronald Pasaribu. Sekretaris 1, Pendeta Bintahan Haryanja MSI. Sekretaris 2, Yoel Rizky Sinaga SE. Bendahara Umum, Pendeta Kris Desina Sianturi STH. Bendahara 1, Samsinar Pangaribuan. Anggota
Bidang penanganan human trafficking. 1. Bibelfro Risma Sinaga STH M-Hum. 2. Pendeta Hantus Hutapea STH MM. 3. Pendeta Tupal Sitio STH. 4. Diakones Emmi Las Maria Raja Guguk SH MA. 5. Diakones Nurhayati Sidalahi SPC. 6. Rosti Malina Munte. 7. Sereida Tambunan. Bidang penanganan kerusakan lingkungan, Pendeta Jurito Sirait STH, Pendeta Freddy Limbong MTH, Pendeta Johnny Sihite STH MM, Pendeta Benny Jacobus Gultom STH, Situa Doktoranda Christina Clara Evelyn Raja Guguk MAP. Bidang penanganan narkoba, anggotanya Pendeta Osten Matondang STH, Pendeta Requel Nababan STH, Pendeta Herwin Simarmata MTH, Calon Pendeta Johannes Sibarani STH, Pendeta Obed Simanungkalit MTH. Bidang penanganan judi, anggota Pendeta Mika Purba STH, Pendeta Togarisman Tarihoran SH STH, Mei Lora Tri Octavia Manalu BED MPD GR, Bibelfro Asni Pasaribu MC SC kami ralat. Seksi hukum ex officio Badan Hukum HKBP Dr. David M. Lumban Tobing SH MKN. Seksi informasi, komunikasi, publikasi, koordinator Pendeta Reinhard Lumban Tobing STH, anggota Selva Hasibuan SPD, Pendeta Cynthia Pardede MTH. Seksi media kreatif Koordinator Pendeta Febri Setiadi Hutapea STH, anggota Sukesi Lubatobing AMD, calon pendeta Putra Sogit Manik SSI Teol, Pendeta Franz Mario Sormin STH. Seksi fundraising dana Koordinator Joshua Sagala SE. Koordinator Distrik 1 Tabak Selsumbar, Pendeta Jahor Purba MTH. Anggota Situa Jusniar Sihombing, Ketua PPD. Bob Hendro Sihombing, Ketua PPND. Koordinator Distrik 2 Selindung, Bapak Preses Pendeta Dr. Randus Donald Sianturi MDiv. Anggota Elinda Nambaban, Ketua PPD. Berto Lomeus Rangga Sitompul STH, Ketua PPND. Koordinator Distrik 3 Humbang, Preses Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM. Anggota Erma Simbolon SE, Ketua PPD, Saud Hutasoit, Ketua PPND. Koordinator Distrik 4 Toba, Preses Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH, anggota Minda Opusunggu SKM Bidan, Ketua PPD. Eko Siahaan, Ketua PPND. Koordinator Distrik 6 Dairi, Preses Pendeta Ridel Sihotang MTH, anggota Dr. Erna Marpaung MKM, Ketua PPD. Joshua MP Silalahi, Ketua PPND. Koordinator Distrik 7 Samosir, Preses Pendeta Rinta Lori Sianturi MTH, anggota Rospita Sibagariang, Ketua PPD. Dipos Sari Mardongan Sihotang, Ketua PPND. Koordinator Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias, Preses Pendeta Nixon Simanjuntak STH, anggota Rustini Sibuya SCMM, Ketua PPD. Dian Hosea Marito Sigalingging, Ketua PPND. Koordinator Distrik 11 Tobahas Sundutan, Preses Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM, anggota Parulian Simamora AMD, Ketua PPD. Heri Hutauruk, Ketua PPND. Koordinator Distrik 16 Humbang Habicaran, Preses Pendeta Wisnu W. Sihombing MTH, anggota Rumiris Hutasoit SPD, Ketua PPD. Deska H. Hutasoit SPD, Ketua PPND. Demikian. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar tugas-tugas Task Force HKBP Peduli Tanah Batak. Hanya tugas-tugasnya saja, silakan dibacakan. Surat ketetapan Eporus HKBP nomor 553 LO 08 4225 tentang Task Force HKBP Peduli Tanah Batak.
Eporus Huria Kristen Batak Protestan berkedudukan di Piaraja Tarutung, Sumatera Utara, menimbang perlunya membentuk dan menetapkan task force. Baik, dan seterusnya. Kami bacakan tugas task force. 1. Menyusun strategic planning untuk melakukan berbagai program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk penanganan lingkungan, penanganan human trafficking, penanganan narkoba, dan penanganan judi. 2. Mengupayakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait demi mencapai tujuan dimaksud. 3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. 4. Mengupayakan pengumpulan dana untuk melaksanakan program ini. 5. Melengkapi keanggotaan tim task force ini sepanjang diperlukan. 6. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Eporus HKBP. Demikian. Saudara-saudara telah mendengar surat keputusan dan tugas-tugas task force HKBP Peduli Tanah Batak. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi tim dan melakukan semua tugas-tugas tersebut? Mewakili Ketua Umum dan di sini penanggung jawab, dengan mengucap syukur kepada Allah, saya melantik Task Force HKBP Peduli Tanah Batak di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang akan meneguhkan hati dan memampukan saudara-saudara untuk melakukan tugas masing-masing. Amin. Ya. Oke, selamat. Kata sambutan mewakili tim task force kami serahkan kepada penanggung jawab Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Hormati dan kami kasihi Opue Porus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, yang kami hormati dan kami kasihi Opui Eporus Emeritus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang kami hormati dan kasihi Amang Sekretaris Jenderal HKBP, Amang Kadep Marturia HKBP, Amang Kadep Diakonia HKBP. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang memberikan semangat dan kekuatan kepada kami semua. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Bupati Tapanuli Utara Dr. Junius Taripar Huta Barat, yang sangat banyak membantu dan bekerja sama dengan tim HKBP. Yang kami hormati Bapak Kapolres Tapanuli Utara dan seluruh jajarannya yang bekerja bersama-sama dengan panitia untuk menjamin pengamanan kegiatan hari ini. Bapak Dandim Tapanuli Tengah, seluruh Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, baik Buddha, Hindu, Muslim, dan juga dari saudara-saudara kami dari Gereja Roma Katolik. Semua saudara-saudara yang terkasih yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini adalah hari
yang dijadikan oleh Tuhan, marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari ini adalah hari yang istimewa dan bersejarah. Terima kasih kepada Upueporus yang sudah melantik panitia, dan kami menerimanya dengan kerendahan hati dan mohon dukungan doa dan semangat. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, datang dari jauh dan dekat di wilayah Tapanuli, bahkan tidak sedikit yang datang dari luar Tapanuli, bersama mengungkapkan isi hati yang terdalam, perasaan duka, kesedihan, dan keprihatinan atas apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun di tengah masyarakat kita dan di tanah Batak yang kita cintai ini. Kita menangis, kita meratap, hati kita hancur berkeping-keping. Itulah yang kita renungkan di Minggu Passion ini, Minggu yang kudus ini. Ketika kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, Via Dolorosa, ketika dia berjalan tertatih-tatih, memikul salib, berkeringat, haus, sakit, mencucurkan darah dari sekujur tubuh, hingga dia mati tersalib di Golgota, tergantung antara bumi dan langit. Itu semua dia lakukan karena kasihnya, sebagaimana khotbah yang disampaikan Upueporus. Dia ingin membebaskan, sebagaimana kita jelas saksikan dalam liturgi tadi. Saat ini juga sangat banyak orang yang terpenjara oleh kecanduan dan terpenjara oleh narkoba, terpenjara oleh kecanduan dan terpenjara oleh judi online, baik itu judi konvensional, tertindas dan terpenjara oleh sikap dan tindakan sesama manusia, di mana manusia adalah seperti serigala kepada sesama, homo homini lupus, sebagaimana dalam performance tadi. Penampakan paling nyata adalah terjadinya human trafficking, penjualan manusia dan perbudakan. Banyak yang hancur juga karena krisis ekologi, pengerusakan lingkungan. Tapi kita tidak bisa berhenti dengan meratap, dengan menangis, duduk dan diam. Kita harus bangkit. Sebagaimana Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Tuhan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas, serta memberitakan datangnya tahun rahmat Tuhan. Kita semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, saudara sedang melakukan sebuah sejarah penting untuk Tanah Batak dan sekitarnya. Demikian juga saudara-saudara yang mengikuti acara ini secara online atau melalui YouTube HKBP. Kita semua terpanggil untuk membawa pembebasan. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Tuhan mau memakai kita semua untuk membawa perubahan dan transformasi di Tanah Batak. Maka kita akan melihat ke depan. Tahun depan, Tanah Batak bebas dari narkoba. Tanah Batak bebas dari judi. Tanah Batak bebas dari human trafficking dan praktek-praktek prostitusi. Tanah Batak akan pulih kembali. Bersama kita bisa. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Terima kasih.
Ya Tuhan, Allah sumber pengharapan, dalam dunia yang seringkali menawarkan keputusasaan, kami mendoakan anak-anak bangsa, generasi yang sedang bertumbuh. Peliharalah iman mereka di tengah gelombang zaman yang mudah menggoyahkan. Teguhkan hati mereka untuk tak percaya, walau dunia menawarkan jalan pintas. Bimbing mereka menjadi pribadi yang jujur, berani dan penuh kasih. Tolonglah mereka agar menjadi terang di sekolah, keluarga, dan komunitasnya. Kami percaya dalam Engkau ada masa depan penuh harapan. Kami menyerahkan anak-anak bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pembimbing sejati. Ya Tuhan, pencipta alam semesta, kami mendoakan lingkungan kami yang rusak dan segala bentuk kerusakan lingkungan lainnya. Ya Tuhan, kami memohon. Mereka tertindas dan terbelenggu karena perdagangan manusia. Mereka kehilangan kebebasan, dijual, bahkan dipaksa menjalani hidup di luar kehendak mereka. Tidak itu saja, seringkali mereka pun mengalami pelecehan dan kekerasan. Bukan orang dewasa saja yang mengalaminya. Anak-anak juga menjadi korban perdagangan manusia ini. Anak-anak dilecehkan, direnggut masa kanak-kanaknya, dijual dan mengalami kekerasan. Tuhan, tolonglah agar keadilan mereka rasakan. Kami berseru. Ya Tuhan Sang Penebus, Tanah Batak pun tidak lepas dari kesedihan dan keresahan karena praktek judi yang meresahkan. Banyak yang kehilangan arah, waktu, harta, bahkan harapan. Mereka terperangkap dalam lingkaran judi yang menghancurkan. Kami mendoakan mereka yang kehilangan masa depan karena judi. Ya Allah, hancurkan kuasa kejahatan yang menyebarkan perjudian ini. Tegakkan keadilan bagi mereka yang memperkaya diri dari jerat dosa ini. Jadikan gerejamu tempat pengharapan dan pemulihan. Pakai kami untuk mendampingi, menguatkan, dan menyuarakan kebenaran. Tuntun kami untuk hidup hati-hati dan menjaga keluarga kami dari godaan yang mematikan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus yang setia. Ya Tuhan Maha Pengasih, berilah hikmat dan kekuatan bagi pemerintah kami untuk memberantas penyakit sosial di tanah Batak ini. Hikmat dan kebijaksanaan darimu sangat dibutuhkan agar polisi dan penegak hukum dapat menumpas jaringan pengedar narkoba, judi, perdagangan manusia, dan kerusakan lingkungan ini. Bimbinglah mereka dalam menyusun program
pencegahan yang efektif, rehabilitasi yang manusiawi, bijaksana dalam mengambil keputusan, adil dalam bertindak, berani untuk mengatakan kebenaran, dan dikuatkan, menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ya Kristus Sang Juru Selamat kami, dengarkanlah doa dan seruan kami ya Tuhan.
dan berkembang dan menjadi penghijauan.
ditanam akan bertumbuh semakin kuat, semakin tinggi, berakar dan berdaun yang lebat, dan itu akan melindungi bumi kita. Daun yang lebat menampung air, akar yang kuat akan menahan tanah, dan bumi ini akan semakin terlindungi dari banjir. Kita percaya dengan firman yang sudah ditaburkan hambanya untuk menjaga lingkungan. Kita mulai dari tanaman ini, kita tanam di lingkungan kita, dan kita pupuk, kita jaga hingga bisa bertumbuh dan berkembang besar dan menjaga lingkungan. Bumi kita akan tertawa, bumi kita akan tertolong dari krisis bencana alam. Silakan Bapak Ibu menanamnya di pekarangan rumah, di perkebunan, di lingkungan gereja, di lingkungan mana saja batang pohon ini dapat bertumbuh dan semakin besar. Selamat menanam pohon Bapak Ibu sekalian, biarlah pohon-pohon ini boleh bertumbuh untuk menjadi paru-paru dari bumi kita ini. Gereja-gereja juga akan semakin hijau. Amin. Rumah-rumah juga akan memiliki pohon, dan bumi kita akan punya paru-paru yang akan memproduksi banyak oksigen untuk setiap manusia, setiap makhluk hidup yang hidup dan tinggal di bumi kita. 4.000 batang pohon akan bertumbuh untuk lingkungan Tapanuli. Jika tanaman itu dapat dirawat. Betul, pastikan setiap orang mendapatkan satu bibit, satu pohon yang akan kita pertanggungjawabkan. Pastikan setiap orang yang menerimanya menanam dan memeliharanya untuk bertumbuh. Betul. Ditanam dan yang akan berkembang untuk menyelamatkan bumi kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jika batang pohon ini akan semakin tinggi dan besar, maka daun-daun hijau juga akan muncul dengan tunas-tunas baru. Maka dunia ini juga, bumi ini juga akan semakin teduh dan sejuk.
Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik Inang Clara, sekarang kita sudah melihat setiap orang sudah memegang bibit tanaman yang akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu yang hadir pada sore hari ini. Itu artinya bahwa setiap orang yang sudah pegang satu batang pohon diutus untuk menanam, merawat, dan melihat bersama-sama pertumbuhan dan pemeliharaan apa yang perlu yang harus dilakukan sampai pohon itu tinggi, berakar kuat, berdaun lebat untuk Indonesia, untuk Tapanuli Raya, untuk Tano Batak. Dan untuk generasi penerus kita tentunya, di mana kita sudah ikut menjaga keselamatan dunia dan menjaga keselamatan generasi yang akan datang. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memegang batang pohon, yang sudah menerima utusan dan juga tanggung jawab. Selamat menanam dan selamat untuk bersama-sama
menjaga kelestarian alam ini dan memelihara lingkungan yang hijau dan lestari. Baiklah Amang, selanjutnya kita akan menyapa dulu tamu-tamu kita ya. Ya, mari kita Bapak Ibu kami mohon untuk mengambil tempat duduk, untuk kembali ke tempat duduk yang sudah disiapkan buat seluruh undangan kami dan seluruh jemaat. Kami bangga sekali hari ini, sampai sesore ini, lapangan stadion sepak bola mini ini masih sangat bersih. Kita bertepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Peserta yang hadir juga sungguh luar biasa mensupport ekologi kita untuk tetap hijau hari ini. Ya, masih kelihatan bersih dan Masih semoga bersih. sepeninggal nanti setelah selesai acara ini, lingkungan kita ini tetap terjaga bersih. Setuju Inang ya? Seperti sedia Oke. kala tadi ya Mang ya. Betul. Baik, kita sapa dulu hormat-hormat kita untuk Ya. semua tamu undangan kita. Dan Ibu Dional Sinaga, serta Kepala Departemen Marturia HKBP yang kami hormati, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, begitu juga kepada Kepala Departemen Diakonia HKBP yang kami hormati, Bapak Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Kami juga ingin menyapa para ujung tombak yang ada di 32 distrik. Ujung tombak gerakan HKBP yang ada di distrik-distrik. Para preses HKBP yang juga sudah hadir sejak siang tadi bersama-sama kita dalam acara ini. Kemudian kami juga dengan bangga dan dengan rasa syukur serta sukacita menyapa Evorus HKBP Emeritus Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kemudian kami juga menyapa Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Jeki Manuputi. Dan juga dengan hormat kami juga menyapa Sekum Majelis Ulama Indonesia untuk Tapanuli Utara Bapak Haji Muhammad Nazar Lutfi Tambunan. Dan kami sapa juga dengan hormat Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto SIK MH. Kami juga mengucapkan selamat datang dan salam hormat kami kepada Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan jika hadir, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto dan juga Bapak Danrem Sibolga, Bapak Kolonel Infanteri Johnson P. Nainggolan MSC dan juga Bapak Bupati Tapanuli Utara yang cukup banyak memberikan perhatian kepada acara ini, yakni Bapak Dr. Junius Taripar, Parsauran Huta Barat SSI MSI. Selamat sore Bapak, terima kasih. Dan Bapak Wakil Bupati Tapanuli Utara serta jajarannya, yaitu Bapak Dr. Deni Perlindungan Lumbantoruan M.Eng. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Ternyata acara kita hari ini, acara HKBP Peduli Tanah Batak, dihadiri tidak hanya oleh denominasi HKBP, tetapi juga ini menjadi milik semua rakyat yang ada di Tapanuli Utara dan sekitarnya. Serta ini juga menjadi milik semua orang-orang lintas agama. Dan karena ini juga bumi kita diciptakan untuk kita semua sebagai ciptaan Tuhan. Dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki acara berikut ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, para jemaat dan undangan kami sekalian, sekarang kita akan memasuki beberapa kata sambutan yang mana ini sangat penting sekali untuk kita dengarkan dan kita akan mendapatkan komitmen-komitmen dan pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh penting yang akan memberikan sambutan. Yang pertama, kami mengundang kesediaannya Ketua Umum Kegiatan Peduli Tano Batak, yakni kami undang Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sidaputar sebagai Ketua Umum untuk memberikan sambutannya. Kami minta hadirin memberikan aplaus yang meriah. Sekalian, berikut ini kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia HKBP Peduli Tano Batak, Ibu Sandra, Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sidaputar. Disilahkan. Bupatinya Huta Barat, ini Nyonya Huta Barat ya kayaknya. Silakan Inang. Horas. Terpujilah Tuhan di mana kita semua diperkenankannya berkumpul di tempat ini, beribadah dan berdoa untuk bangsa dan negara kita serta masyarakat khususnya di Tano Batak yang kita kasihi. Saya berdiri di sini mewakili seluruh tim kerja panitia HKBP Peduli Tano Batak untuk menyampaikan laporan kegiatan hari ini. Hari yang penuh bersejarah di Tano Batak tercinta ini dan yang akan kita kenang sepanjang masa. Yang kami hormati Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dan Opung Boru. Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sekretaris Jenderal HKBP Bapak Pendeta Rikson Huta Hayan MTH dan Inang. Kepala Departemen Koinonia HKBP Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga dan Inang. Kepala Departemen Marturia HKBP Bapak Pendeta Bernard Manik MTH. Kepala Departemen Diakonia HKBP, Bapak Pendeta Eldarton Simbolon Demim dan Inang. Bapak Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta doa keprihatinan dan membangun komitmen bersama merupakan awal dari kepedulian kita terhadap Tano Batak yang sangat kita cintai. Semua kita yang berkumpul di sini menyatukan hati dan membangun sinergitas dalam aksi nyata ke depan antar dan inter umat beragama serta bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Lebih kurang dari hampir 5.000 orang saat ini berada di tempat ini yang datang dari berbagai distrik HKBP di wilayah Tapanuli Utara dan wilayah Sumatera Utara, juga dari Lembaga Pendidikan Teologi HKBP dan lembaga pendidikan lainnya, serta organisasi keagamaan dan denominasi gereja yang ada di sekitar Tarutung. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama yang baik antara panitia dengan para ibu dan bapak preses HKBP, juga dari institusi pendidikan teologi HKBP dan yang lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Taput, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan jajarannya, kepada Bapak Kapolres Taput,
Bapak AKBP Ernest Sitinjak dan jajarannya atas dukungan dan bantuan yang sangat luar biasa sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Opui Epolus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, dan seluruh pimpinan HKBP yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Opui Epolus Emeritus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Hantus Hutapea sebagai Ketua Pelaksana serta seluruh tim kerja yang begitu solid dan seluruh pendukung acara yang luar biasa sehingga kegiatan hari ini berjalan baik dan lancar. Juga secara khusus kepada Bapak Kepala Departemen Koinonia yang senantiasa ada bersama-sama dengan panitia. Salah satu aksi nyata kita atas krisis ekologi yang kita hadapi saat ini, maka hari ini panitia sudah membagikan 5.000 bibit pohon kepada seluruh yang hadir saat ini untuk ditanam dan dipelihara. Adapun bibit pohon ini atas permohonan Opui Epolus HKBP kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, bila mana ada kekurangan kami di sana sini, kami memohon maaf. Kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita melingkupi kehidupan kita. Mauliate, Horas, Horas, Horas. Idang Nyonya Sandra Huta Barat, Boru Sida Butar. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kegiatan HKBP Peduli Tanah Batak ini juga menjadi perhatian bagi dunia. Saat ini kegiatan ini juga dipantau oleh KNLWF, Komite Nasional Lutheran World Federation, dan menyambut kegiatan ini. Kita akan berikut ini mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal LWF, Reverend Anne Burkhardt. Kami silakan. Yang akan disampaikan secara outline, kita akan mendengarkan video tayangan sambutan dari pendeta. Dear sisters and brothers in HKBP, warm greetings in the name of our Lord Jesus Christ from the Communion Office of the Lutheran World Federation, a global communion of 150 churches. As you gather during this Lenten season, a time when we reflect on Christ's and our relationship with God, your focus on the challenges of human trafficking, gambling, drug addiction, and the ecological crisis timely and deeply important. Our relationship with God always shapes how we relate to others and to the rest of creation. At the beginning of Lent, we often turn readings from the prophet Isaiah and the Gospel of Luke in my home church in Estonia. This is to help us recall the deeper meaning of fasting. In Luke 4, Jesus quotes Isaiah, saying, "The Lord has sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Too many people today are still held captive by other human beings, by false promises, by addiction, by human traffickers. Yet God does not ignore their suffering. And neither should we. As Christians, we are called to prevent human trafficking, to stand with those who have been exploited, to stand with those who are addicted. We are called to speak out against addictions that distort our relationship with others
and with and ourselves, to support those seeking and to freedom support and those healing. seeking freedom and healing. We are also called to care for We are also creation. called to care for In a creation. world driven by greed, In a world driven and the by abuse greed of natural and the abuse resources, of natural God's command resources, to till and God's keep the command earth to as till we and read in keep the Genesis earth as we read in Genesis 2:15 is more 2:15 urgent than ever. is more urgent than Let ever. us walk gently on this Let us earth walk gently and on be this faithful earth stewards and of be what faithful God has stewards made. of what God has I made. pray that the Holy Spirit I will pray guide that your the Holy Spirit reflections will and your guide your actions. reflections and your May you be actions. filled with strength, May you be wisdom, filled and with compassion strength, wisdom, as you and seek to compassion share the as you liberating seek love to of share the Jesus Christ liberating with love of those Jesus who are Christ with suffering those and with who all are of suffering creation. and with all of creation. Thank you for your attention. Thank you May for your God bless your attention. work May God richly. bless your work richly. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan sambutan dari Sekretaris Jenderal LWF yang turut juga memberikan perhatian dalam acara ini. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan berikutnya. Sambutan berikut ini adalah orang yang paling didengarkan oleh negara Republik Indonesia, perwakilan dari umat Kristen yang terlindung dalam PGI. Namun sebelum beliau memberikan sambutannya, kita akan mendengarkan satu puisi yang dibawakan oleh anak sekolah minggu umur 10 tahun, Angel Wentin Boru Manihuruk dari HKBP Lumban Suhi-Suhi Samosir. Ini masih sekolah minggu ya, Dek? Enggak. Oh, remaja. Kenapa ditulis 10 tahun? Kelas 10 SMA. Oh. Ya. Tanah air yang terluka. Karya Angel Wentin Sandrika Manihuruk. Tuhan, kami tinggal di negeri yang katanya penuh berkah, tapi lebih sering penuh drama dan tingkah. Indonesia indah di lirik lagu, tapi luka di balik layar yang jarang mengaku. Dulu pahlawan mati demi merah putih. Sekarang kami hidup tapi lebih mirip zombie yang apatis. Katanya merdeka, tapi kami justru terjajah oleh nafsu, gengsi, dan akun-akun palsu di sosial media. Narkoba? Oh, masuknya mulus seperti tamu undangan. Anak-anak kami lebih kenal sabu daripada buku pelajaran dan kitab suci yang telah lama berdebu. Kami damai, padahal pikiran kami rusak. Judi?
itu bukan lagi dosa. Itu hiburan, katanya. Selama menang, tak masalah rugi. Dulu pahlawan bertaruh nyawa demi negeri ini. Sekarang kami bertaruh rumah, mobil, sampai harga diri. Dan lihatlah, tubuh-tubuh dijual di lorong gelap dan layar terang. Tapi kami lebih sibuk nonton daripada menolong. Kami doyan gosip, tapi malas angkat tangan untuk bantu sesama. Kritik banyak. Aksi AIDS, tunggu dulu, lagi sibuk update story, gak sempat untuk peduli. Bumi kami cemar, langit kami rusak, tapi kami tetap selfie sambil berkata, liburan seru nih di tengah kerusakan dan bencana alam. Tuhan, maaf, kami memang makhluk paling pandai berpura-pura. Pura-pura peduli, pura-pura bersih, pura-pura suci. Tuhan, maafkan kami. Tanah air yang kau beri untukku cinta, kini telah terluka. Negeri elok yang kau titip untuk kurawat, kini sekarat oleh ketamakan kami. Tuhan, masihkah kau titipkan harapan pada negeri ini? Negeri yang nyanyi lagu kemerdekaan tiap Senin, tapi lupa makna-maknanya di hari. Kami hormat bendera, tapi lupa akan tanggung jawab sebagai warga negara. Bangunkan kami Tuhan, bukan cuma dari tidur, tapi dari kemunafikan yang kami rawat seperti harta. Ajari kami malu, malu jadi bangsa besar dengan pemikiran yang sempit. Malu jadi pewaris merdeka, tapi malah jadi penonton saat negeri ini dikebiri. Dan kepada para pahlawan, maaf jika perjuangan kalian hanya kami kenang saat lomba 17-an. Tapi beri kami waktu untuk belajar, untuk benar-benar mencintai negeri ini dengan hati, bukan basa-basi, dengan aksi, bukan sekedar orasi, dengan iman, bukan kemasan. Tepuk tangan buat remaja ya, Wastin ya. Angel Wentin. Ya. Ya. Terima kasih dari distrik Samosir ya. Terima kasih ya
Distrik Samosir, dan saatnya kita akan panggil Bapak Jeki Manuputi dari PGI sebagai Kepala PGI, Ketua Umum PGI untuk memberikan sambutannya kepada kita dalam acara hari ini. Saya menyapa dengan penuh hormat Bapak Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Bapak Sekjen HKBP, Pendeta Rickson Hutahean, Bapak Eporus Emeritus Umpui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekdep Koinonia, Diakonia, dan Marturia dari HKBP, para pimpinan lembaga, Praises District, Bupati Tapanuli Utara, Ketua DPR Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara, Bapak Danrem, Bapak Damdim Tapanuli Tengah, Ketua Panitia Pelaksana yang luar biasa, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan jemaat yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai distrik, termasuk teman-teman lintas denominasi dan juga lintas agama, baik yang hadir secara offline di sini, tapi juga mungkin yang mengikuti secara online. Ini acara yang sangat luar biasa, dan alam berpihak pada kita mulai dari awal sampai akhir, dengan cuaca yang sejuk, mendung tapi tidak hujan, panas tapi tidak menyengat. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kami di Maluku bilang, ya, Tuhan dan para leluhur menyetujui acara ini. Kita berikan tepuk tangan, semua doa-doa kita tentu didengar. Bapak Ibu, hari ini saya hadir di sini mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk menyatakan keberpihakan dengan HKBP dan gereja-gereja di Sumut yang meneguhkan sikap iman dan sikap sosialnya untuk secara konkret menanggulangi berbagai masalah sosial dan lingkungan yang menjadi isu krisis. HKBP adalah gereja anggota PGI dengan keanggotaan terbesar. Dari HKBP, dari rahim HKBP telah terlahir banyak pemimpin bangsa maupun pemimpin oikumenes. Karena itu nafas dan geliat pelayanan HKBP harus menggetarkan jejaring oikumenes dan lanskap kebangsaan. Dan karenanya saya percaya ketika HKBP menginisiasi pertemuan raya seperti ini, semua mata memandang, semua telinga dipasang untuk mendengar apa yang akan terjadi. Kepedulian tidak dinarasikan hanya dalam kata-kata dan liturgi, tetapi kita saksikan di hari ini, di administrasi, di dalam tindakan. Pembentukan Task Force Peduli Tanah Batak adalah sebuah administrasi di dalam tindakan yang sangat konkret, dan kita mendoakan supaya Task Force ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terutama di dalam mengelola apa yang menjadi keprihatinan bersama. 4 krisis judi, offline maupun online, narkoba, human trafficking, dan keadilan ekologi. Saya hadir pula di sini karena isu-isu ini, krisis-krisis ini juga bersilangan dengan isu-isu besar gereja-gereja di Indonesia. Bapak Ibu, kami di minggu lalu dikunjungi oleh Kepala BNN dengan deputi-deputinya lengkap.
membicarakan bagaimana gereja bisa berdiri untuk menggalang gerakan anti narkoba. Pada 2 minggu yang lalu, saya kunjungi mulai dari Siborong-Borong turun di Selangit sampai sorenya, malamnya masuk di Medan. Satu isu yang saya temukan menjalin perjalanan saya adalah percakapan tentang narkoba. Mulai dari desa di Siborong-Borong sampai hotel bintang 5 di Medan. Dan Kepala BNN bilang, Pak, di dalam pemetaan kami, seperti yang disampaikan oleh Om Poi Eporus tadi, Sumatera Utara yang tertinggi. Oleh karena itu, apa yang diambil komitmen, spanduk komitmen yang sudah terpancang di depan, yang sudah ditandatangani beribu orang, komit untuk melakukan 4 isu besar yang diangkat dalam acara ini. Perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan krisis ekologi. Dan kita juga komit untuk meninggalkan satu sampah pun pada sore hari ini. Maka berikut ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Jonius Taripar Parsauran Huta Barat, SSI, MSI. Kami silahkan Pak, dengan hormat. Horas. Horas. Shalom. Shalom. Ya, mau lihat ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita kasihi Opui Eporus HKBP, Dr. Victor Tinambunan MSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga emeritus, mungkin ini kepada yang kami hormati Ketua Umum PGI Pendeta Jacqueline Manuputi. Selamat datang Bapak, selamat datang Amang. Kalau di sini Amang panggilannya di Tapanuli Utara. Kemudian yang saya hormati juga tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini. Ada Ketua KMDT Amang Edison Manurung. Kemudian tadi saya melihat ada para penggiat-penggiat lingkungan juga ada di sini. Kemudian yang saya hormati seluruh Amang Inang pendeta, gembala Tuhan, tokoh agama, lintas agama, dan juga insan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu hadiri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para kaula muda Naposo Bulung yang hadir di sini, yang datang dari berbagai distrik wilayah yang ada di Sumatera Utara. Saya selaku Bupati Tapanuli Utara, sebenarnya kami kemarin sudah sepakat dengan para bupati yang ada di Tapanuli Raya secara khususnya akan menghadiri acara ini, Mang. Tapi karena sesuatu hal, banyaknya kegiatan keterkaitan dengan hari ulang tahun daripada Provinsi Sumatera Utara, sehingga saya menjadi wakil dari mereka dan sekaligus tuan rumah yang ada di Tapanuli Utara. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridhonya kita bisa dalam keadaan sehat di sini, di mana pada saat ini kita melihat bahwasanya ada ibadah sekaligus juga komitmen bersama
di dalam HKBP Peduli Tanah Batak. Saya selaku kepala daerah yang pertama sekali memberikan apresiasi kepada HKBP yang luar biasa. Walaupun kata Opui tadi kita di sini kurang lebih 5.000, tapi ini merupakan representatif dari 6,5 juta jiwa jemaat HKBP. Bersama-sama berkomitmen untuk beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Saya juga sangat bangga selaku ruas HKBP. Saya hampir 15 tahun selalu bergelut di HKBP, mengikuti semua kegiatan besar HKBP, dan beberapa kali dipercayai Opui juga ikut di berbagai lembaga yang ada di HKBP. Memberikan apresiasi yang luar biasa, HKBP hadir di tengah-tengah pemerintah. Itu yang pertama, perlu tepuk tangan untuk HKBP. Jadi jangan ragu-ragu menyatakan HKBP. Kita sebagai jemaat HKBP tidak boleh ragu-ragu. Kita melihat di sini komitmen yang luar biasa. Kita tahu tantangan ke depan, tantangan pemerintah saat ini. Baik persoalan-persoalan yang ada saat ini, yaitu meliputi narkoba, judi, kerusakan lingkungan, human trafficking, itu semua kondisinya saat ini memang pemerintah sudah turun tangan dengan berbagai macam program yang sudah dilakukan. Kita juga melihat beberapa lembaga pemerintah yang cukup besar setingkat dengan kementerian untuk ikut terlibat aktif menangani persoalan negara kita saat ini. Tapi yang paling berbahagia saat ini, HKBP hadir di tengah-tengah pemerintah, secara khusus di Tapanuli Utara yang saat ini kita lakukan. Hubungan pemerintah dengan gereja, kami juga sebagai pemerintah Tapanuli Utara, kita tahu bahwasanya pusat HKBP juga ada di sini, ada di Tapanuli Utara. Kami sejak awal sudah berkomitmen akan bersama-sama bergandengan tangan dengan HKBP dalam memajukan, mensejahterakan masyarakat Tapanuli Utara. Kami juga dengan tema kami atau visi misi kami bahwasanya bersama-sama membentuk Tapanuli Utara yang maju dan sejahtera berkelanjutan. Kami selaku pemerintah, seperti yang disampaikan tadi, baru saja saya dilantik kurang lebih 1,5 bulan. Komitmen yang pertama saya lakukan waktu itu Hari Kesadaran Nasional. Saya secara diam-diam melakukan tes urin kepada seluruh ASN, para pejabat ASN yang ada di Tapanuli Utara. Ya. Itu secara diam-diam, itu komitmen saya yang pertama. Tapi puji Tuhan, 90% ternyata tidak menggunakan narkoba. Yang 10% lagi perlu kita pertanyakan. Apakah itu obat yang saat itu obat batuk diminumnya atau hal-hal lain. Tapi yang pasti kami punya komitmen yang sama. Sejak saat itu saya bersama seluruh ASN di Tapanuli Utara sudah berkomitmen untuk menjauhi narkoba. Yang kedua, saya juga sudah membuat surat edaran terkait dengan judi online. Saya tidak mendahului HKBP, tapi saya sudah melakukan itu. Siapa anggota ASN yang terdapat di dalam handphonenya ada judi online, kita langsung melakukan pembinaan. Bahkan saya sendiri akan bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Itu menjadi komitmen saya ketika saya menjadi bupati 1 minggu dilantik. Kemudian terkait dengan alam, Bapak, Ibu, Inang, perlu kami sampaikan, Tapanuli Utara ini secara topografinya adalah pegunungan. Kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa, banjir, longsor. Apalagi situasi iklim sekarang ini curah hujan cukup tinggi. Dan hampir tiap minggu terjadi longsor. Maka kami juga sudah berkomitmen akan melakukan mitigasi bencana. Termasuk salah satu adalah penanaman pohon. Bapak Ibu bisa melihat ke Salib Kasih, baru saja minggu ini saya melakukan gotong royong bersama sekaligus penanaman pohon di Salib Kasih dan juga tanaman di sepanjang jalan Salib Kasih. Itu salah satu bukti konkret yang sudah kami lakukan dalam hal menciptakan lingkungan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam visi misi kami
target kami ke depan, Tapal Utara menjadi salah satu pemerintahan yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Tapi kondisi saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah narkoba. Saya sedikit berbicara narkoba, mohon izin Pak Kapolres, kebetulan saya pernah menjadi seorang anggota polisi. Bapak Ibu sekalian, narkoba itu sebenarnya tantangan besar bagi negara kita ini. Narkoba itu sudah dengan berbagai lembaga, tetap saja seperti yang disampaikan Opui tadi, Sumatera Utara ranking 1 pengguna narkoba terbesar di Indonesia. Hal ini mungkin di samping jumlah penduduk yang cukup besar, yang kedua letak geografis Sumatera Utara yang langsung berbatasan dengan negara-negara luar seperti Malaysia dan banyaknya jalan-jalan tikus yang bisa masuk melalui pantai dan juga melalui laut, sehingga Sumatera Utara sangat berpotensi untuk tempat penyeberangan narkoba dari luar negeri. Nah, ini pernah juga kami sampaikan ketika saya anggota DPRD Sumatera Utara, kami memberikan anggaran yang cukup luar biasa untuk mengentaskan masuknya narkoba ke Sumatera Utara. Tapi alhasil apapun yang dilakukan itu tetap sampai saat ini predikat nomor 1 masih Sumatera Utara. Terima kasih buat HKBP yang sudah berkomitmen, yang sudah melihat kejadian itu. Saya tadi melihat ini Amang, bahwasanya pesertanya banyak anak-anak muda. Nah, kita melihat dari data yang ada, yang paling rawan adalah anak-anak usia sekolah dan anak muda remaja. Nah, kondisi saat ini Naposo Bulung yang diundang ini menjadi objek yang pas untuk kegiatan kita ini. Mari kita melalui gereja, kami melalui pemerintahan juga sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan ke depan gereja menjadi garda terdepan kita untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Demikian juga untuk judi online. Dan yang terakhir, sebagai bukti konkret dari pemerintahan Tapal Utara, kami juga akan melakukan berbagai kegiatan yang nantinya dibiayai melalui anggaran pemerintah, adalah bukti-bukti bahwasanya kita ikut terlibat aktif. Kemarin kami sudah melakukan sosialisasi, termasuk juga lembaga-lembaga yang kita bentuk, baik lembaga yang sifatnya independen. Sebagai data tambahan Amang, kejahatan seksual untuk anak-anak di Tapal Utara cukup tinggi. Tahun 2023 kurang lebih ada 24 orang, tahun 2024 terjadi peningkatan kurang lebih 36 orang. Dan itu kekerasan seksual 18 orang. Belum lagi kekerasan yang lainnya. Harapan kami ke depan melalui lembaga gereja ini, kita bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintahan untuk mengatasi ini. Dan corong yang utama, ketika lembaga gereja, saya yakin ini mampu mengatasi meminimalis semua kegiatan-kegiatan yang ada, yang apa yang kita bicarakan tadi, baik terjadi judi, baik narkoba, baik human trafficking, dan juga kelestarian lingkungan. Besar harapan kami melalui acara kita ini, melalui komitmen bersama ini, maka berdampak ke depan Tapanuli Utara bekerja sama dengan HKBP untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Tapal Utara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan sukses kepada tim yang baru saja dilantik, dan kita siap bekerja sama dalam berbagai program ke depannya. Demikian, terima kasih. Horas. Horas. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih Pak. Ya, semoga di zaman Bapak JTP ini nanti juga jalan ke seminarium kalau Sinode di Godang sudah tidak macet lagi. Dan kami akan memanggilkan sambutan yang berikutnya, namun sebelumnya kami mohon B1618 VT, B1618 VT, mohon mobilnya digeser. Sambutan yang berikutnya kami akan mengundang Bapak Danrem Sibolga atau yang mewakili untuk memberikan
sambutan pada hari ini. Shalom, Horas. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan dan Danrem 023 Kawal Samudra kepada Eporus AKBP Opui Dr. Pendeta Victor Tinambunan atas undangan Bapak kepada beliau dengan kegiatan yang penting. Bersamaan dengan itu tidak dapat hadir sehingga kami diperintahkan mewakili selaku Dandim Tapanuli Tengah. Kami Letnan Kolonel Infanteri Fernando Batubara membacakan amanat ataupun kata sambutan dari beliau. Yang sama-sama kita hormati dan kita kasihi Eporus AKBP Opui Dr. Pendeta Victor Tinambunan, kemudian Amang Emeritus Pendeta Robinson Butar-Butar, kemudian Ketua PGI Bapak Pendeta Jaki Maniputi, selamat datang Bapak. Kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tapanuli Utara, ada Bapak Bupati, Bapak Dr. JP Huta Barat, Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ernest Sitinjak, Amanginang Pareses HKBP, serta tokoh-tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, di mana kita telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dari mulai perayaan ibadah sampai dengan pelaksanaan pemberian tugas yang sangat mulia, yaitu task force yang dilaksanakan oleh seluruh AKBP. Kami mencermati HKBP peduli Tanah Batak. Apabila kita lihat peduli, berarti proaktif terhadap kondisi sekitar. Amanginang, kondisi bangsa kita juga tidak baik-baik saja. Kondisi bangsa dan kondisi dunia saat ini mengalami guncangan-guncangan, di mana Indonesia saat ini juga menghadapi yang namanya krisis. Krisis yang berdampak kepada kita, terutama adalah culture ataupun budaya, cultural warfare. Apabila kita lihat jenis perang atau warfare, ada economic, trade, perang dagang, biological, maupun nuclear warfare. Dengan empat isu yang diangkat oleh HKBP pada saat ini adalah krisis kebudayaan, culture warfare tadi, narkoba, judi, human trafficking, dan kemudian ekologi. Maka HKBP saat ini telah berkomitmen bersinergi dengan seluruh stakeholder. Kami selaku TNI mengapresiasi atas proaktifnya AKBP terhadap 4 isu tersebut dengan bersinergi seluruh instansi dan instrumen negara. Apabila kita mencermati sinergi, 3 kandungan dalam sinergi Amanginang, yaitu kolaborasi, koordinasi, maupun komunikasi. Oleh karena itu, kami pun juga Amang di dalam
keterlibatan penanganan narkoba khususnya di dalam pengesahan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang telah direvisi, salah satunya TNI terlibat aktif di dalam penanganan narkoba, ditandai dengan masuknya TNI dan bolehnya menduduki pada Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu kami melihat HKBP merespon dengan cepat, sama-sama kita Amang, TNI bergandengan tangan dengan HKBP, kami siap mendukung, membantu, dan itu sudah menjadi tugas pokok kami pada operasi militer selain perang. Demikian Amang, pada intinya mari kita bergandengan tangan terhadap 4 persoalan sosial ini, dan ini juga tidak terlepas bagaimana HKBP melihat aktif di dalam menjawab program Bapak Presiden kita, salah duanya yaitu dari Astacita pada poin nomor 7, yaitu memperkuat reformasi hukum, dan poin pada poin 8 memperkuat penyelarasan kehidupan lingkungan alam, budaya, serta peningkatan toleransi beragama untuk masyarakat adil dan makmur. Kegiatan-kegiatan lingkungan hidup yang sudah dilaksanakan TNI, salah satunya Amang secara implikasinya yaitu kami jajaran Kodam 1 Bukit Barisan, Korem 023 Kawal Samudra telah melakukan pembersihan bagaimana kebanggaan kita, destinasi wisata kita, Tao Toba, dengan mengangkat Tao Toba bersinar, bersih, nauli, dan kemudian ringgas. Jadi kami sangat mendukung 4 isu yang diangkat oleh HKBP ini, dan kami siap mensupport segala pelaksanaan tugas-tugas yang telah berkomitmen tadi ditandatangani oleh yang akan ditandatangani oleh Amang Eporus, di mana task force tersebut bekerja bersama-sama dengan instansi lainnya. Demikian kata sambutan kami Amang, kami enggak panjang karena memang dari panitia durasinya hanya 5 menit. Terima kasih, shalom, horas bagi kita semua. Terima kasih Bapak Dandim, Bapak Batubara, lain saya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara sambutan kita. Pada kesempatan berikut ini kami mempersilahkan sambutan dari Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara, Bapak Kapolda, atau yang mewakili. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kapolres Tapanuli Utara, Bapak AKBP Ernest Sitinjak SH SIK. Kami silahkan Pak dengan hormat. Sebelum menyampaikan sambutan, saya menyampaikan terlebih dahulu permohonan maaf dari Bapak Kapolda, karena di saat yang bersamaan Bapak Kapolda ada kegiatan sehingga memerintahkan saya untuk mewakili beliau di dalam acara kita pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati OPW Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, yang saya hormati Amang Eporus HKBP Emeritus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang saya hormati Sekjen HKBP, Amang para Kepala Departemen, Preses dan seluruh pelayan HKBP, yang saya hormati Ketua PGI Pendeta Jeki Manuputi, yang saya hormati yang mewakili Bapak Pangdam, rekan saya, dan
Dandim Tapteng, yang saya hormati Bapak Bupati Tapanuli Utara, yang saya hormati seluruh panitia yang sudah berencana dan melaksanakan kegiatan ini, yang saya hormati seluruh tokoh Amang Inang yang hadir dalam acara ini, dan tamu undangan yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Beberapa hal tadi sudah kita dengarkan, ikuti acara mulai dari ibadah sampai dengan saat ini. Tentunya sudah memberikan banyak informasi kepada kita tentang maksud dan tujuan dilaksanakan acara ini. Dan tentunya acara ini bukan tanpa alasan, tetapi dari sisi kondisi saat ini yang bisa kita kategorikan sudah krusial, sudah urgent, sehingga kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada HKBP yang sudah mengambil langkah yang strategis seperti ini, dan kami sangat sadar ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, atau ini adalah tugas pokok kami dari 4 isu yang saat ini. Dan kalau boleh saya memberikan pendapat, dari 4 itu 2 yang sangat krusial saat ini, yaitu tentang narkoba dan perjudian. Kalau tadi sama-sama kita mendengar Amang Inang dari adik kita tadi yang menyampaikan puisi itu, saya menggarisbawahi ada penyampaian anak-anak kami lebih mengenal sabu daripada buku. Dan memang kalau dari data yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, Sumatera Utara yang terakhir selain penggunanya di angka bergantian dari beberapa provinsi, tetapi pengungkapan tahun 2024 lalu, Provinsi Sumatera Utara memang paling tinggi dalam jumlah barang bukti yang diungkap. Untuk Polres Tapanuli Utara sendiri, di data kami di 3 tahun terakhir, di 2023 kami mengungkap 48 jumlah laporan polisi yang melibatkan 55 orang laki-laki dan 2 perempuan, dan kami menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 17,88 gram dan ganja 315,2 gram. Kemudian di tahun 2024 kami mengungkap 46 laporan polisi yang melibatkan 50 laki-laki dan 5 perempuan, dan kami menyita sabu-sabu sebanyak 53,4 gram, ganja 10,42 gram, dan ekstasi 31 butir. Dan di tahun ini 2025, di bulan berjalan ini ada 19 laporan polisi yang sudah kami tangani, melibatkan 32 laki-laki dan 3 perempuan, dengan barang bukti sabu 40,4 gram dan ganja 2,9 gram dan ekstasi 31 butir. Kemudian Amang Inang, kalau berbicara di dalam bagaimana tata cara atau langkah apa yang harus kita lakukan, tentunya kami dari Polres Tapanuli Utara siap untuk berkomunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Dan bagaimana misalnya kita melihat kondisi saat ini, Tapanuli Utara sudah harus mengambil langkah-langkah taktis, strategis, dan sistematis.
Tentunya dari data kami siap untuk menyajikannya data nanti, dan kami siap diundang untuk koordinasi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam khususnya pemberantasan narkotika dan judi. Dan pada kesempatan ini juga Amang Inang kami sampaikan, saya berdiri di sini sebagai satu komitmen saya untuk siap dievaluasi. Dan kita berharap acara ini bukan hanya simbol semata, bukan hanya kita lihat sebelah kiri saya hanya penandatanganan, tetapi saya selaku Kapolres Tapanuli Utara siap untuk dikoreksi. Dan saya tegas sampaikan khususnya narkoba dan judi, baik itu konvensional dan online, saya siap dikoreksi. Apabila saya atau rekan-rekan saya dari Polres ada terlibat atau tidak sungguh-sungguh dalam pemberantasan khususnya narkotika dan perjudian, kami siap dikoreksi. Dan ini komitmen saya, penting saya sampaikan. Dan saya sejak menerima undangan ini, Amang, saya kemarin sampaikan, kumpulkan juga personel saya, kita harus tunjukkan bahwa Polres Tapanuli Utara komit. Dan ketika ini saya sampaikan, ini merupakan bentuk tanggung jawab saya. Saya harus siap di depan untuk mengungkap kasus-kasus khususnya narkotika yang membahayakan. Saya sedih sekali tadi ketika mendengar lebih mengenal sabu daripada buku. Jangan sampai terjadi kepada generasi kita. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi di kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan kiranya menyertai kita semuanya. Terima kasih Bapak Kapolres. Ya, sekali lagi kami berterima kasih sambutan dari Kapolda melalui Bapak Kapolres Tapanuli Utara telah disampaikan. Terima kasih Pak. Ya, kami perlu sampaikan juga bahwa makanan sebentar lagi akan kita bagikan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita akan berdoa makan dan bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum pulang, kami mohon komitmen Peduli Tanah Batak masih bisa ditandatangani bagi Bapak Ibu yang belum menandatanganinya. Dan selanjutnya Ibu Clara, bagaimana? Akan kita panggilkan? Ya, tentu ya Amang. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian. Berikut ini kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir yang dirangkai oleh pimpinan HKBP kita, yaitu Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, dan Bapak Sekretaris Jenderal HKBP. Kami persilakan untuk 3 serangkai kita yang mungkin akan lebih singkat karena menjadi tim. Pasti sudah didiskusikan, sudah dibahas. Kita akan mendengarkan sambutan yang pasti akan menenangkan kita semua. Ibu Clara, Sudedo halaki mandokata, alesada pasahaton. Ya, betul. Moliate. Kami silakan Amang bertiga. Ya, terima kasih. Moliate horas madita saluna Amang dot inang. Semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara yang kami kasihi dan hormati, yang tadi sudah disebutkan satu persatu, sehingga kami tidak sebutkan lagi, namun rasa hormat kami tidak berkurang kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang dari 2 menit akan saya sampaikan ketiga harapan ini. Kita sedang berjuang menegur, menasihati atau bahkan memerangi setiap pelaku keempat penyakit yang sedang berlangsung ini. Kita tidak sedang berkompromi dengan siapa saja pelakunya, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenung, berefleksi, apakah kita ada terlibat di dalamnya sekalipun hanya dalam skala yang sangat kecil. Yang kedua, selanjutnya saya ingin mengajak kita semua untuk turut melakukan aksi sekecil apapun. Hari ini kita berdoa dan berseru,
Demikian juga hari-hari yang lalu. Kiranya inilah titik berangkat kita menuju kesembuhan alam dan penyakit masyarakat yang sedang merebak. Tumbuhkanlah kesadaran pada diri sendiri, pada keluarga dan sekeliling kita. Lakukanlah pengawasan terhadap siapa saja pelaku yang ikut berperan atas kerusakan ini, serta tegakkanlah hukum sebagai bentuk pencegahan dan efek jera. Namun yang terpenting adalah hiduplah dalam ajaran firman Tuhan yang selalu membimbing kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Persekutuan keluarga menjadi kunci utama keterbukaan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat berkeluh kesah, bercengkerama, menciptakan ketenangan dan rasa damai. Tumbuhkan cinta kasih di tengah keluarga sehingga tidak mencari di mana kebahagiaannya yang pada akhirnya merusak diri sendiri. Kita semua, besar kecil, tua dan muda, harus berperan. Mari maju dan bergerak. Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Kami mengharapkan Amang tetap di sini, tetap ada di panggung, dan kami mengundang Opui Epurus, Pendeta Dr. Victor, dan juga Pendeta Dr. Jonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia, dan juga Ketua Umum Inang Nyonya Sandra Huta Barat, Boru Sidabutar, untuk melakukan penandatanganan prasasti. Kami juga mengundang dari pemerintah Tapanuli Utara, Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan juga Bapak Danrem yang diwakili oleh Bapak Dandim. Silakan Pak, mari Bapak Ibu sekalian. Ketua PGI kami mohonkan untuk berkenan bersama. Kami mengharapkan Bapak. Ketua PGI juga untuk bisa hadir bersama dengan kita untuk menyaksikan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh pucuk pimpinan HKBP Opui Epurus Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama kita semua yang di sini dan juga ajakan kita kepada seluruh warga HKBP dan orang-orang Kristen dan seluruh masyarakat. Ada prasasti di sini untuk mengingatkan komitmen kita atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. HKBP bertekad dan berkomitmen untuk pertama memberantas penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, memerangi praktek-praktek judi. Yang ketiga, melawan segala bentuk perdagangan manusia. Yang keempat, melawan segala bentuk pengerusakan lingkungan. Dan yang kelima, Gerakan Peduli Tanah Batak menjadi gerakan moral HKBP bersama seluruh elemen masyarakat yang senantiasa memelihara kelestarian alam Tanah Batak. Setiap orang diharapkan dapat memulai dari diri sendiri. Kita menandatangani prasasti ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Opui Epurus HKBP bersama dengan seluruh pimpinan HKBP dan Bapak Ibu sekalian dari pemerintah, kepolisian, dan juga dari Danrem. Dan saatnya kita akan menutup acara ini, namun kita akan berdoa makan untuk dibawa pulang. Kami undang. Ya, dan karena acara ini sudah selesai, Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oke. Ya, kami silakan Opui Epurus bersama dengan seluruh pimpinan HKBP, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Bapak Bupati. Ya, terima kasih Bapak Jeki, Ketua PGI. Kami persilakan Pak.
di tempat ini, panitia seksi konsumsi akan membagikan ke tempat duduk kita masing-masing. Makanan akan dibagikan ke tempat duduk kita masing-masing. So kita duduk saja di tempat, menanti para panitia akan membagikan. Sebelum makanan dibagikan, kita akan berdoa mensyukuri seluruh rangkaian acara ini dan juga atas makanan minuman yang akan kita santap bersama. Untuk doa makan kita akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Panitia HKBP Peduli Tano Batak. Bapak Pendeta Hantu Sutapea, kami silahkan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak putus-putusnya bersyukur kehadirat-Mu, sebagaimana Engkau yang terus-menerus mengasihi kami. Kami merasakan anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa pada satu hari ini yang menjagai kami dan memberikan kenyamanan dan keamanan buat kami, baik di dalam perjalanan anggota jemaat-Mu beserta hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada hari ini di tempat ini, dan juga menjaga kami dalam cuaca yang pada hari ini Tuhan kami dapat menikmati dan merasakan anugerah Tuhan. Demikian juga menjaga kami dalam setiap acara demi acara yang sudah kami jalankan, serta bisa menjadi momen bagi kami untuk menghayati akan tugas panggilan kami yang bisa mendorong kami ke depan semakin proaktif untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Manakala kami mau kembali ke tempat kami masing-masing ya Bapa, sertai kami dan dahului kami agar kami dapat menikmati kebahagiaan serta kesehatan dan tibakan kami hingga ke tempat kami masing-masing. Kiranya semua komitmen yang kami nyatakan pada hari ini, yang mau melakukan dan menanggulangi 4 persoalan yang kami hadapi, bukan sekedar komitmen, namun kami terpanggil secara konsisten untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami mau menikmati hidangan makanan yang disediakan oleh panitia. Kiranya Engkau memberkati dan bukakan hati kami untuk bisa memikirkan dan peduli bagi orang lain, agar mereka juga dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati pimpinan kami, baik pimpinan gereja dan juga pemerintah kami, agar kami menjadi satu arak-arakan untuk memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Dengan berakhirnya pada doa makan kita, dan saya Johnson Sitompo, saya Sintua Clara Raja Gugu, mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh pendukung acara dan juga pemirsa yang ada dalam mengikuti live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan kami di sana sini, dan kami minta pers dan birotik untuk bisa mengambil waktu jika ingin melakukan konferensi pers dengan Opui Eporus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian seluruh rangkaian acara HKBP Peduli Tano Batak. Terima kasih dari kami berdua dan selamat makan. Tuhan Horas. memberkati. Tuhan memberkati. Horas. Mari kita sambil menunggu makanan, kita dapat menyanyikan O Tano. Di stop dulu, ada pers conference di depan. Ya, maaf. Makanan dapat dibagikan. Ada pers conference terhadap Oppo. Suara mengganggu ya.